Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Jonathan atau biasa sering dipanggil Om Botak. Nah, di sini saya akan bacakan satu-satu ya. Dari tadi udah disebutkan ya, Mazda. Jualan di Tokopedia, Blibli baru mulai jualan nih. Kak Mazda jualan apa? Yuk, Kak Mazda jualan apa? Ya. Apakah ini supaya kita ada ini ya, komunikasi dua arah ya. Nanti kalau yang memang mau dinyalakan mic-nya boleh ya. Ini Kak Maria bisa bantu saya nyalakan mic ya kalau mereka mau ngomong. Bisa. Oke, ya? Siap. Bisa ya? Kak Maria masih host kan di sini? Ya, masih jadi host kok. Iya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman nanti mau ngomong, boleh ya. Chat aja, kalau enggak ke Kak Maria, raise hand ya. Raise hand ada tombolnya sini kan, nanti boleh dinyalakan mic-nya. Karena kita kan ini grupnya kecil. Jadi saya sebenarnya tuh pengen ngobrol-ngobrol aja malam ini ya. Karena saya melihat nih kalau baru-baru jualan, mungkin masalah terbesarnya itu pertama, menemukan barang yang akan dijual, cara analisa pasar, dan lalu setelah itu bagaimana caranya pecah telur ya. Itu ya. Jadi kalau tebakan saya benar, kira-kira seperti itu. Nah ini, tapi juga ada yang udah jualan lama nih, dari Randy, di Bandung, udah jual Shopee, Lazada, Tokopedia, udah 2 tahun, Shopee, udah 2 tahun, kalau Lazada baru 3 bulan, mantep. Ini berarti Kak Randy ini malam ini harus sharing-sharing nih sama kita ya. Bener ya? Udah seller lama nih, mantap. Ya, tapi mungkin nanti kalau khusus buat Kak Randy nih ya. Ini Kak Randy, mic-nya tadi kenapa ya? Kayak ngomong nggak masuk. Mungkin mikrofonnya kurang ini kali Kak. Ya, kalau mau nanti boleh pakai HP. Loginnya pakai HP biar kedengaran suaranya boleh. Malam ini kita diskusi ya. Kak Randy pasti ini udah jualannya udah lama. Nah ini kalau yang udah baru sama lama biasanya kendalanya tuh beda. Nah ini ada suara yang masuk nih. Yo Kak Didi, jualan apa Om? Oh, jualan perlengkapan olahraga, Om. Perlengkapan olahraga. Jualannya di mana? Di Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Dari Padang ya? Ya. Wih, mantap. Tapi ini udah jualan 4 tahun, ya? Ya. Paling rame di mana? Di Shopee sama Lazada. Awal-awalnya di Bukalapak, terus Shopee, Lazada gitu. Sekarang Bukalapak sama Tokopedia udah jarang pembeli itu, Om. Bukalapak apalagi ya? Agak sepi sekali sekarang ya. Iya. Berarti ini di Shopee, Lazada ya. Sekarang kalau misalnya dalam jualan ini berapa bulan ini gimana nih Om? Kendalanya apa? Terus habis itu kira-kira apa yang bisa kita sharing buat jadi inspirasi buat teman-teman malam ini? Kalau masalah di saya sih kayak gini Om. Misalnya ada produk yang udah laku gitu kan. Terus produk tersebut habis gitu. Terus mau restock, tentu kalau di Shopee produknya kita kosongkan lagi stoknya kan. Pas 1 bulan kemudian produknya datang lagi, restock lagi. Pas restock itu udah nggak laku lagi, itu saya bingung gitu. Baik. Kalau begitu ya memang kalau di marketplace ya, sekali produk itu laku, ya ini buat teman-teman yang baru juga sama ya. Kalau kita udah punya produk andalan, produk best seller, atau kalau di Lazada biasanya disebut hero product ya, produk juara. Nah ini trafficnya kalau udah bagus, penjualan udah kencang, dia yang bawa traffic masuk toko ya. Karena orang tuh bisa dibilang kadang-kadang bahkan sampai 50% penjualan tuh satu produk aja. Benar ya Om ya? Iya. Nah kalau produk itu kosong, cilakalah. Langsung bukan cuma produk langsung sepi ya. Kalau produk itu kosong. Awalnya saya mau coba 1 dus dulu kan, isi 100 buah. Terus supplier nawarin 7 dus 700 buah ya.
saya pusing lah sekarang kan. Barang datang lagi 700 buah tapi penjualannya nggak ada gitu. Jadi begini sih Om, biasanya ya. Pertama prinsipnya ya. Ini kita sharing-sharing ya malam ini ya. Ya. Kalau mau yang spesifik boleh. Pertama prinsipnya produk itu ada umurnya. Biasanya produk itu laris. Kadang ada yang cuma 1 bulan, ada yang bisa 6 bulan, ada yang bisa 1 tahun, tapi kebanyakan di bawah 1 tahun. Jadi sebelum produk itu turun, kita harus mencari produk baru. Makanya saya tokonya tuh update setiap hari, setiap minggu pasti kita ada produk baru. Ya. Dan kalau update produk baru, misal ada 10, saya cicil masukin ya satu. Supaya orang kalau ke toko kita ngelihatnya tuh fresh, ada yang baru, nggak ngebosenin. Dan kalau produk yang hero kita ada kendala, stoknya habis, ya dapat review yang jelek, trafficnya turun, sudah ada produk pengganti untuk menggantikan produk hero tersebut, Om. Yaitu satu. Nah, kedua, kalau untuk barang bestseller, kita hati-hati, ya. Tadi kan cerita kalau biasanya belanja 100, terus ditawarin 700. Nah, kita pikir kan, wah ini pasti habis, takut kosong lagi kan. Padahal, ya selama kita nggak jualan, mungkin aja pertama, sudah ada toko lain yang jual mungkin dengan harga lebih murah. Mungkin, saya nggak tahu ya. Yang kedua, produk itu udah hilang masanya. Jadi digantikan sama produk lain atau sama toko lain karena tokonya Om Didi ini udah nggak jualan. Ya, dan untuk dapat trafficnya lagi tuh perlu kayak dari nol lagi. Gak, soalnya yang pegang barang ini cuman saya aja, awalnya tes-tes aja gitu. Lalu? Terus nggak ada toko lain yang jual gitu. Udah saya cek kan di Shopee gitu. Dan yang ada pun yang jualnya pasti harganya di atas saya gitu. Ya saya bingung juga gitu, apa ini ada algoritma di Shopee atau di Lazada gitu, saya juga nggak tahu gitu. Saya bingung juga gitu. Apa mungkin tren produknya udah turun? Karena memang produk itu nggak boleh stop. Bahkan kalau misalnya bisa kemarin itu sewaktu kosong, jangan digudangin. Kalau tahu barangnya mau datang lagi, dibuat pre-order Ya. Om. Kalau Shopee itu. Ya itulah Om. Kalau barang dari luar itu nggak bisa dipastiin Om. Iya benar sih. Kadang nyangkut ya. Kata suppliernya habis. Ternyata datang barangnya ya gitu kan, nggak bisa dipastikan gitu barangnya ada nggak adanya tuh barang. Berarti sekarang lagi ada kendalanya, barangnya banyak. Ya Bingung, bingung lepasnya gimana? Iya, trafficnya nggak jalan juga gitu Om. Udah coba iklan Om? Oh, udah paling nambahnya 10, itu pun nggak ada pembelinya Om gitu. Padahal dulu organik itu barangnya. Ya. Organik nggak ada iklan pun, laris gitu, kencang jalannya. Sekarang kalau misalnya saya dalam posisi seperti itu, biasanya saya obral. Iya, ya biasanya itu. saya obral. Ya sempat kepikiran kayak gitu. Jadi obralnya itu udah nggak mikirin untung atau rugi lagi. Iya. Obralnya yang penting itu barang jadi duit. Ya, kadang soalnya kita kan mikir, misalnya harga modalnya 10.000 ya. Kita mikir, aduh ya, kalau bisa jual modal lah 10.000 ya, belum dipotong fee, belum dipotong apa-apa ya. Tapi sebenarnya yang saya nggak ingin kehilangan itu adalah semangat ya. Jangan sampai karena kita ada satu barang ini, ada satu kejadian ini bikin kita patah semangat dalam jualan ya. Kita berasa nggak semangat gitu jualan lagi karena satu barang ini. Yang penting ini barang jadi duit. Mau dijadiin duit 1.000 pun jadi duit. Jadi duit. Karena 1.000 ya.
Kalau kita jual 10.000 jadi 1.000 misalnya ya, ini contoh ekstrim ya. Minimal 1.000 itu kita bisa beli barang lain untuk muter lagi supaya toko kita ada penjualan lagi. Lalu nanti dia 1.000 kita jual di 2.000, ya kan? 2.000 kita jual lagi menghasilkan 4.000. 4.000 jual lagi menghasilkan 8.000 misalnya. 8.000 jual menghasilkan 15.000, 16.000. Udah balik lah tuh barang. Daripada barang yang pertama nggak kita jual-jual karena harganya nggak kita turunin sampai 1 tahun juga masih di sana. Kalau jadi duit, dia bisa beranak pinak. Kalau nggak jadi duit, makin lama harganya makin turun. Ya jadi ya sharing yang bagus sih. Namanya pengusaha memang gitu Om. Nggak mungkin untung terus. Ada nggak kemungkinan untuk buat toko baru lagi gitu Om? Supaya barang ini jalan, ada nggak itu opsinya, pilihannya? Buka, misalnya kita udah punya toko satu, udah 4 tahun kan, buka toko lagi, kita pasarkan produk. Ada nggak kemungkinan buat laku di toko satu lagi itu? Yang Dan baru. toko satu lagi jualan barang itu aja? Iya. Yang satu baru produk? Itu, ya, enggak juga, enggak satu produk aja juga. Oh, yang lain juga boleh, Ya. Om, boleh. Tapi menurut saya untuk buat toko baru, lalu kita ngurusin toko yang baru itu dan bikin dia pecah telur, bikin dia dapat traffic juga, itu makan waktu. Iya. Ya, waktunya seimbang nggak dengan pengorbanannya? Nanti toko yang lamanya nggak kurus, ya, penjualan lamanya nggak kurus. Nah, kalau kira-kira waktu yang kita mau keluarkan itu sebanding dengan diskon yang kita mau kasih harga coret, lebih baik mendingan dicoret aja, lebih cepat. Ya, atau minta cari reseller kedua. Iya. Ya. Reseller tuh, minta orang-orang bantu untuk jual. Kalau memang udah stokis ya, udah punya barang. Ya mungkin teman-teman di sini yang satu grup ini ada yang masih bingung jualan, ya boleh tuh bantuin, ya. Kalau gini ada nggak pengaruhnya Om? Harga coret sama harga langsung di diskon, ada nggak pengaruhnya gitu? Harga coret jauh lebih menarik daripada harga jujur. Kalau di algoritma Shopee sama Lazada itu nggak ngaruh ya? Oh, ngaruh. Harus coret itu Shopee sama Lazada. Justru kalau nggak coret nggak menarik. Gitu ya. Selama ini saya harganya pernah gimana? Tes barang yang dicoret sama barang yang nggak dicoret Om, lebih laku barang yang jujur gitu. Makanya akhir-akhir ini saya jarang gitu pakai harga coret gitu. Nah, langsung harga jujur gitu. Kalau gitu Soalnya buat dua produk Om. Yang satu jujur, satu dicoret, nanti ketemunya sama harganya. Coba kita tes. Saya juga buka 2 gitu Om. Aku yang jujur gitu daripada dicoret gitu. Lebih banyak trafiknya. Itu di toko yang sama? Ya, toko yang sama. Tapi judulnya saya beda-bedain. Nah, mungkin masalah di judul itu. Enggak. Paling-paling di belakangnya saya kasih murah gitu. Di keyword kasih judul misalnya korek api merek ini. Yang satu lagi saya kasih korek api merek ini murah belakangnya gitu, saya bedainnya judulnya. Tapi gambar semua sama ya? Gambar semua sama. Ya. Memang pertama sih barang nggak boleh kosong. Kedua, jangan terlalu nafsu ambil barang, itu aja sih Om. Ya pusing, kapok saya sekarang Om. Ya enggak sih Om, pelajaran aja, pelajaran lah. Ya, namanya kita ngambil kesempatan yang kadang bisa salah, itu aja. Tapi memang sering lah, seperti itu mah, sering. Ini pengalaman baru juga nih. Biasanya ambil barang nggak pernah ini ya, nggak pernah macet.
Lancar terus. Nggak pernah macet Om. Nggak, yang baru laku sekencang ini baru satu kali ini gitu. Biasanya ganti-gantian gitu yang lakunya. Saya kan ada jual di Shopee 700 lebih produk gitu. Biasanya ganti-gantian aja. Kalau yang ini kemarin kencang itu aja terus orderan orang kan. Sekarang mentok udah nggak ada lagi kayak gitu. Ganti-gantian lagi yang produk yang gratisnya. Oke, baik. Oke, nanti kita sambung lagi Om ya. Coba kita sapa-sapa yang lain ya. Oke. Thank you Om. Ya, Sama-sama, ini Om. ada Randy. Ya, ini yang tadi ya. Om Randy udah bisa ngomong belum Om? Udah bisa ini, mic-nya udah bisa. Udah bisa belum? Ada. Oh, ada Bekti nih. Mau ngomong. Boleh. Ayo. Mana kita Udah ada belum Om? Oh, udah ada. Siap. Oh, Gimana Om? Jualan apa? jualan gorden. Oh, hordeng. Iya. Jualan gorden. Gimana jualannya Om sekarang? Jualannya sih menurun drastis dari kemarin habis corona lah. Habis corona. Soalnya kan faktor ke-1 mungkin orang banyak di rumah, tambah banyak seller juga yang ikut jualan gorden. Ya mau sharing-sharing gimana caranya. Soalnya saya pakainya pakai iklan, nggak pernah pakai organik tuh. Pakai iklan terus ya. Di Shopee ya? Iya, di Shopee. Di Bukalapak juga pakai iklan, di Tokopedia pakai iklan, Lazada pakai iklan. Pengen tahulah caranya pakai organik gimana. Oke. Kenapa ini kan semenjak corona ini saya dapat banyak sering sharing kan ya. Iya. Yang jual gorden ini beberapa sih yang saya tahu dari kelas saya. Mereka malah naik sih. Jadi ada yang dari Bandung juga. Mungkin tahu tokonya, tapi dia ikut kelas iklan saya ya. Kalau memang nanti minat ya, minggu depan kita ada kelas ya, boleh join. Tapi kita ngajarin cara pakai iklan yang benar. Mungkin cara pakai iklannya belum benar aja sih Om, saya rasa ya. Tapi boleh kita nanti di sana sharing-sharing cara pakai iklan di Shopee. Kayaknya kuatnya di Shopee ya? Iya, buat di Shopee. Ya, nah kemarin ini yang dari Dusty ini memang dia jualan di Shopee juga dan meningkat banget untuk penjualan gordengnya. Dari Bandung juga dia. Ya, ini produksi sendiri atau gimana gordeng? Produksi sendiri. Nah, apalagi produksi sendiri Om, bisa lah ya. Mungkin cara iklannya belum tepat lah ya. Jadi kalau memang mau dipelajarin, saya rasa kalau ngomongin iklan kasihan yang lain Om. Soalnya masih banyak yang baru jualan, kita ngomongin iklan udah kedalaman. Tapi kalau memang mau ada 1-2 case spesifik boleh. Nanti ditanya aja di sini. Boleh share screen juga ya. Tapi kalau iklan ya saya juga dari dulu main iklan karena saya nggak kuat kalau organik doang. Yang jualan banyak banget ya. Om tahu sejak pandemi ini teman-teman ya, itu sekitar tambah 2 juta seller per marketplace ya. Jadi di Shopee tambah 2 juta, Tokopedia tambah 2 juta ya per marketplace. Itu dari 7 juta ke 9 juta ya. Jadi teman-teman bayangin ya, yang jualan sekarang luar biasa banyak. Buktinya ya, dari tadi kita bilang ya, saya baru mulai jualan 5 bulan ini, saya baru jualan dari September ya. Teman-teman ini termasuk dari 2 juta yang baru ya. Jadi seller-seller lama seperti Randy tadi ya, tadi siapa yang Om Didi itu tadi ya, itu yang seller-seller lama
kita ini kuenya tuh terganggu. Tadinya kuenya segini ya, Iya, ya kan? Ini pandemi orang nggak ada duit, mungkin kuenya berkurang sekarang, mungkin. benar. Ya, yang jual makin banyak. Jualan Dan- bener. Yang jualan makin banyak, yang iklan habis-habisan kliknya. Makanya, Habis-habisan. Iya Iya. benar. Jadi orang-orang itu jadi mau tampil teratas, klikan habis-habisan. Bener Om. Sekarang kalau kita cuma ngandelin iklan doang, organiknya jelek, juga mungkin itu bermasalah. Ya organiknya masuk dari fotonya, dari kata kunci yang kita pakai di judul, dari deskripsinya, ya, dari fitur-fitur yang kita pakai, ya semuanya kita harus kuasain, ya. Tapi Iklannya kapan Om? apa? Kelas iklannya kapan Om? Kita kelas iklannya itu saya hari Sabtu sama hari Minggu depan, nanti saya share di grup sih. Ada saya sendiri, saya kan trainer resmi dari Shopee ya. Kita buka kelas iklan, tapi lewat platform saya. Nah, jadi nanti saya share di grup lah kalau memang ada teman-teman yang mau ikut. Tapi di sana kalau saya bahas ini nggak cukup, bukan saya nggak mau ya, karena kita ngomongin iklan Shopee aja itu 3 jam dan setelah itu lanjut di kelas berminggu-minggu. Ya, buat bahas satu fitur iklan. Ya, jadi teman-teman yang mau selama ini udah ngiklan boncos, ya berarti mungkin perlu dikulik-kulik. Ya nanti kita sharing best practice lah ya dari teman-teman dari berbagai kategori gimana caranya. Oke Om, ditunggu infonya ya Om. Pengen Oke. daftar. Ini Om rahasia ya Om ya, nggak boleh tahu namanya siapa Om. Iya rahasia. Ya udah, tadi ya mau nanya-nanya gitu, rahasianya apa gitu ya, rahasia sukses. Nggak boleh Nggak tahu. Nggak boleh tahu ya udah deh, nggak boleh tahu. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol emang rahasia aja. Ya, ya gitu sih Om. Tapi jadi menurut saya sih persaingan pasti makin tambah. Apalagi yang baru, cara mereka dapetin pasar itu dengan kasih harga paling murah, Benar. ya kan? Kasih Namanya harga pemain paling baru ya. Nah, Mau mulai masuk pasar gimana lagi kalau bukan jual paling murah, ya kan? Kita dulu juga mungkin waktu pertama kali jualan kayak gitu kan, jual paling murah gitu. Jadi ya pasti kena. Ya, Om Didi tadi juga ya, tadi jualan itu juga pasti kena. Ya barang yang kosong sebentar aja, langsung ada pemain baru masuk set, trafficnya udah nggak dikasih. Karena apalagi kalau kita sempat tutup toko sekarang ya, chat yang nggak dibales lama, waduh, saingan karena gini makin Om, susah. Om, Ya, bener gak ya, saya lihat video Om Deddy Lim gitu ya, seller baru tuh dinaikin, bener gak tuh? bener sih, Yang share-nya. Iya. bener. Kayak di Lazada itu seller baru biasa trafficnya lebih cepat bisa telur dibandingkan dengan akun yang udah lama. Shopee, Topet juga sama sih, karena mereka itu pengen semua seller tuh mulai jualan. Setelah ada jualan lama kan mereka mau nggak mau harus ngiklan kan, kalau nggak dapet traffic ya. Nih salah satu case kenapa kita harus ngiklan tuh seperti ini. Kemarin itu saya sama teman-teman ngetes di produk saya kasih produk baru ya, toko-toko kita kan udah lumayan banyak followernya, kita kasih produk baru harganya Rp99 ya, nggak dimakan loh. Ya, jadi memang intinya adalah kalau kita nggak ngiklan, kalau produk itu belum ada reviewnya ya, toko sudah besar pun dengan produk baru itu nggak dilihat. Bener kan? Bener ya Om ya? Iya bener. Zaman dulu tuh soalnya jualan tuh enak banget. Saya masih ingat ya, saya karena jualan udah lama dari Tokopedia dari 2011. Di Bukalapak saya jualan 2014. Barang-barang yang saya jual itu biasanya saya seller pertama yang upload itu di online. Jadi saya search nggak ada yang jual, saya masukin pertama kali. Jadi foto saya bahkan sampai sekarang itu banyak sekali dipakai untuk foto-foto seller lain ya. Ya udah ya, resiko orang pertama ya. Tapi harga itu juga nggak bisa kayak dulu ya. Dulu saya bisa jual harga seenak jidat ya, sekarang nggak bisa.
Walaupun tokonya gede, udah gimana, kalau kita jual harga ketinggian juga nggak masuk. Walaupun ngiklan, sama. Iklan pun beda sama zaman dulu, Om. Zaman dulu kan iklan irit pun dapat orderan terus naik terus. Kalau sekarang iklan sedikit, orderan pun sedikit. Benar, iya. Dan seperti di iklan di Shopee ya misalnya ya, teman-teman ada yang iklan di sana ya. Kan kalau misalnya mau murah, kita pakai yang spesifik. Iya. Kata kuncinya ya. Saya tuh dari set banyak saya pakai kata kunci spesifik ya. Tapi tetap kalau kita nggak budgetnya tuh nggak gede, pakai spesifik semuanya. Jadi kita irit ya. Itu kunci trafficnya kayak nggak dibukain, nggak akan rame. Gitu. Iya bener. Mesti kayak sengaja dijadiin luas, sengaja diboncosin, baru tokonya tuh baru bisa rame. Iya. Jadi saya sendiri nggak percaya kalau gaya main iklan. Oh ya udah deh, kita bisa iklannya sehemat mungkin untuk ini. Tapi saya percayanya ya udah, kita tahu kategori kita apa, rasio iklan kita untuk kategori itu menurut patokannya Shopee berapa sih ada. Jadi selama kita masih di bawah rasio itu, kita iklannya nggak boncos, menurut saya gitu. Ya, misalnya kita 1:10 deh, JIR-nya ya. Jadi cost income ratio kita setiap Rp1 dapat Rp10. Kalau bisa seperti itu udah cukup bagus ya. Tinggal harganya untuk produk kita itu pas hitung harga dimasukin biaya iklan, biaya voucher supaya kita jualannya nggak rugi. Om, halo. Halo, iya. Saya mau tanya nih, kebetulan tuh saya buka Shopee itu udah 14 bulan. Awal tuh sampai 1 tahun pertama tuh organik meledak. Orderan tuh sehari bisa 100 paket. Setelah itu tuh supplier kewalahan, Om. Akhirnya saya putusin buat bikin produk sendiri, terus saya tutup toko. Kurang lebih tutup toko 1 bulan, produknya tuh nggak saya hapus semua tuh. Sebagian saya arsipin. Nah, pas saya upload lagi, trafficnya tuh hancur banget, Om. Yang lihat tuh sehari 100 gitu. Dari yang sebelumnya itu nyampe 5.000. Itu organik bener-bener organik karena saya nggak ngerti iklan. Dan tahun pertama saya buka Shopee itu iklan tuh cuma 2.500, tapi itu pun nggak ada closing. Saya nggak ngerti cara bacanya waktu itu tuh. Terus sampai sekarang ya lumayan sih, sehari udah ada 900 orang yang lihat toko. Cuman orderan masih di angka 12. Saya satu produknya paling dilihat baru berapa ratus dan naiknya tuh pelan-pelan banget, Om. Tapi udah gimana kira-kira ya, Om? Udah 3 bulan kurang lebih dari semenjak tutup toko. Apa saya harus buka toko baru, Om? Sorry, ini dengan siapa? Kak siapa ini? Saya istrinya Heri, kebetulan suami lagi di luar. Oh. Heri, iya. Ibu Heri berarti ya? Boleh ya? Iya. Maaf ya, Om ya. Iya. Memang tadi kan kita juga sempat bahas ya, kalau memang kita produknya kosong atau memang tokonya tutup, itu kayak trafficnya langsung dipindahin ke tempat lain gitu. Jadi susah sih. Ya, kita hitungannya walaupun produknya udah terjualnya 1.000 gitu. Tiba-tiba produknya kosong, mau aktifin lagi itu udah beda. Beda banget ya. Jadi kuncinya sebenarnya di online, jangan sampai produknya kosong. Kalaupun kosong, kita ganti iklannya itu kita ganti sama produk lain. Jadi produknya nggak mati, iklannya nggak mati gitu. Ya, cuman di Shopee kadang-kadang ketahuan sih, di delete langsung. Ya, misalnya nih hordeng nih, motifnya beda-beda dikit. Nah, tapi pelan-pelan gantinya. Ya, biasa pelan-pelan ganti. Jadi diganti fotonya dulu, ya judulnya jangan diganti, dibiarin dulu ya. Di situ setelah udah berapa kali laku ya, mulai 1-2 kata diganti gitu pelan-pelan. Ya ini jangan sampai produk itu mati atau di PO-in dulu. Ini kan masih ada beberapa produk bekas supaya lama nggak saya habisin tuh, Om. Udah ada penjualannya lumayan lah, ada berapa ratus gitu. Kalau baiknya saya buka atau hapus, Om? Saya buka, saya ganti produk saya, atau saya hapus?
dihapus produk lamanya, produk arsipan bekas produk sebelumnya. Nah, kalau dari prinsip saya tadi, baiknya dibuka sih. Tapi produknya mirip nggak? Atau beda kategori, beda apa? Mirip? Sama hijab, iya betul. Nah, mendingan diganti pelan-pelan kayak gitu. Ya, tapi Gitu. akan ada resiko ke di-tag sama Shopee, ke delete ya. Ya wes nggak masalah. Kan nggak apa-apa, namanya juga resiko kan. Nggak apa-apa, kita Ini ambil juga aja. resiko. Iya. Sama ini, saya tuh kan kemarin tuh materinya Mbak Konita ya. Kemarin tuh katanya kan dia kan pakai prinsip organik, sama dia tuh tiap hari tuh ngapus deskripsi tuh satu huruf gitu. Nah, sedangkan ya waktu itu saya pernah dapat materinya dari siapa Om Deddy, kalau trafficnya udah ada jangan diapa-apain gitu. Tapi kalau kata Mbak Konita tiap hari harus diedit deskripsinya. Jadi gimana Om baiknya Om? Dibiarin atau gimana? Saya rasa setiap orang itu kayak punya cara menjurusnya masing-masing ya. Jadi kalau memang Bu Eri itu setelah mendengarkan masukan dari mentor, dari seller lain ya, dicoba aja. Tapi diambil yang kira-kira pas lah stylenya. Ya, soalnya kalau diambil semuanya nggak mungkin, pasti nabrak lah. Gayanya saya sama Om Deddy aja beda. Gayanya Konita saya kurang tahu juga sih dia gimana ya. Ya tapi kan saya tahu lah dia udah cukup lama sih, 2-3 tahun. Nah, beda juga ya. Saya termasuk yang nggak pernah ganti deskripsi setiap hari. Ya, tapi saya fokusnya ngiklan sih kalau saya. Intinya gimana caranya produk saya tuh bisa ketemu ketika orang nyari di Shopee atau di Lazada atau di Topet. Karena saking banyaknya produk ini sekarang, kita mau cari barang kita aja nggak ketemu. Kadang kata kuncinya sudah sama persis ya, nggak ketemu ya. Gila. Dan coba dilihatin ya, Shopee sekarang. Itu isi iklan semua gitu, halaman pertama. Ya. Isinya iklan semua. Teman-teman pernah lihat nggak? Ini sih yang saya baru dapat masukan ya. Kita sebagai seller, teman-teman sebagai seller di sini, jangan liatin seller center terus. Ya, kita setiap hari kan bukanya seller center ya. Seller center terus ya, gitu ya. Kita nggak tahu sisi tampilan dari konsumen kayak gimana. Ya, karena kita fokusnya jualan terus ya. Ya belanja sih kadang belanja, tapi kita nggak liatin barang kita nggak liatin kategori kita nggak lihat barang terlaris di Shopee, kita nggak liatin cara gaya orang belanja di Shopee. Ya, karena menurut saya sebagai penjual yang baik, kita harus sering-sering belanja di sana. Kita kalau lagi ada waktu senggang itu harus menghabiskan waktu untuk ngelihat oh ini gini tuh cara orang belanja sekarang. Oh ini enak loh, ada fitur ini. Tinggal klik, misalnya combo hemat di Shopee, ya kan? Beli berapa produk lagi dapat hadiah, ya kan? Saya aja kalau jadi pembeli kayak demen, oh ya tanggung nih, 30.000 lagi dapat hadiah satu perak ya. Kalau nggak di Lazada juga pakai flexi combo ya. Kalau nggak di Tokopedia gayanya apa lagi. Nah setiap marketplace-nya beda gayanya. Makanya kita kalau ngomongin nggak ada habisnya. Dan kita sebagai marketplace seller ya, kalau timnya belum kuat, sebaiknya sih fokus. Karena kalau semua yang mau digarap, mabok ya. Saya aja juga mabok lah. Duh. Kita aja yang setiap hari ngajar juga mabok. Kan update-nya riwah ya. Hari ini ngomong, besok bisa beda. Jadi teman-teman ya itu sih untuk ini. Saya coba kasih lihat ini ya. Saya login dari HP bentar. Ada yang mau nanya lagi? Boleh nih, Andir. Boleh nanya nggak? Boleh dong, Ini, bebas. Ini. Apa sih? Baru upload produk, langsung diiklan kan? Sorry Kita ya. sebagai pembeli pun ngelihat produk itu belum terjual, belum ada review kan masih ragu tuh mau beli. Padahal produk kita udah di atas kan. Nah, kan banyak seller-seller sekarang yang curang, yang fake order segala macam kan. Cara ngelawannya gimana Om? Dengan yang bener lah gitu, di jalur yang bener lah gitu.
saya udah jualan udah hampir 1 tahun sih di Shopee. Alhamdulillah udah lumayan gede juga tokonya. Cuman ya itu waktu upload produk baru tuh naiknya agak aduh gitu, lama banget gitu. Kadang udah mau habis musim baru naik gitu loh. Itu caranya, tipsnya gimana Om naikin produk baru upload? Langsung diiklanin apa gimana? Apa tunggu review dulu gitu? Ini masalah gaya sih. Jadi ya teman-teman saya termasuk yang nggak pernah fake order ya. Maksudnya secara umum nggak pernah lah. Ya. Cuma memang pembeli sekarang gaya orang sekarang memang banyak yang fake order. Bahkan tuh toko-toko yang udah gede. Iya, bahkan kompetitor yang saya lihat itu reviewnya fake order semua gitu loh. Sedangkan saingan saya itu gitu loh. Bahkan ya langsung dari konveksi segala macam tuh fake order semua. Aduh. Kita yang baru masukin produk tuh gimana? Kalau diiklanin juga kayak orang ngeklik doang gitu. Apalagi yang sampai nggak masuk toko gitu. Kalau dia masuk toko mungkin ada kemungkinan ngelihat review kita yang lain gitu kan. Dia percaya dia udah trusted gitu. Itu pilihan sih Om. Balik lagi pilihan sih. Ya dan itu juga gaya ya. Kalau buat saya sih, saya biasanya ya udah produk baru ya masukin aja. Karena toko yang ada fake ordernya mau secakep-cakepnya juga biasa ketahuan sih. Apalagi sama sama seller. Bisa kebaca kan. Yang fake yang mana yang ini yang mana. Ketahuan lah ya. Jadi saya ikhlasin aja sih kalau saya ya. Ya udahlah kita punya cara kita sendiri. Soalnya ya mungkin ya kalau buat saya sih ya jualan ibadah lah. Ya, saya nggak nyari yang jualan bisa paling laris. Ya itu parahnya yang best seller sekarang itu dia sampai 10.000 gitu loh, sampai 10 plus tuh fake semua gitu loh. Ulasannya cuma ada 5 kadang kan 5. Iya baru upload udah langsung terbang gitu kan. Ya. Berarti nggak apa-apa diiklanin aja gitu, main santai iklannya mungkin bit paling kecil gitu kali ya. Di feel kedua gitu, halaman kedua gitu kan. Iya. Kalau ada orang yang sangat kuat dengan riset produk. Jadi barang apapun yang dia tampilkan, yang dia jual, walaupun itu baru, karena dia udah riset bahwa produk itu bakalan laris, dia nggak perlu fake, itu akan laris sendiri. Ya, teman-teman saya banyak yang kayak gitu. Riset produknya tuh kuat banget. Ya, either dia konveksi buat sendiri, dia udah tahu nih dari luar rame, ya dari sini udah rame, dia modif dikit, dia riset ini bakal rame nih, belum ada yang jual, marginnya masih oke, hajar, nggak perlu fake. Ya kalaupun mau biasanya kadang bilang ya minimal 1 review lah supaya ada bintangnya. Itu sebenarnya udah jauh lebih cukup ya. Ya tapi saya sendiri juga nggak lakukan itu sih. Ya saya masukin aja produk baru masuk secara organik, lama-lama dia naik. Makanya saya sendiri pun kalau ada produk baru perlu waktu sih untuk naik, bisa 2-3 bulan baru dia naik gitu. Perlu waktu. Kalau fashion Om tahu sendiri kan, kadang 2 minggu aja udah ganti lagi gitu kan. Jualan viral gitu. Berat ya? Iya. Om mau tanya. Iya. Saya kan jual produknya elektronik. Kalau elektronik itu udah ada kayak brand-brandnya gitu. Tapi kan kalau zaman dulu emang ada ketentuan kayak pemilik brand itu gak boleh buka di marketplace. Tapi sedangkan sekarang pemilik brand udah pada buka di marketplace dan mereka pada banting-banting harga sih. Juga kayak bahkan maksudnya harga yang mereka berikan ke penjual tuh sama dengan harga yang mereka jual di marketplace, dan mereka pakai bawa-bawa nama kayak Shopee Mall atau official store gitu. Jadinya itu ya pemilik brand. Iya, pemilik brandnya. Kayak misalnya Philips gitu. Atau Cosmos, atau kayak misalnya dari Shopee-nya kan suka ada E-Mart by Shopee, S-Mart by Shopee gitu. Mereka kan jualnya emang murah-murah sih.
Terus mereka pakai bawa-bawa nama official store gitu. Sedangkan kita kayak penjual yang lama yang udah lebih dulu buka, terus kita juga ambilnya sama mereka, jadi kalah sih kadang. Ya, memang sih pada akhirnya kita harus jadi kayak brand owner buat supaya kita masih bisa survive jualan, karena marginnya kalau jualan produknya orang lain kadang nggak nutup. Ya mungkin pada akhirnya kayak gitu. Cuma ya setiap kategori ada celahnya masing-masing lah ya. Saya nggak tahu kalau elektronik kayak gimana. Tapi kalau memang udah dirasa nggak profitable ya, saya rasa harus mulai cari cara lain gitu. Kita ada sih jual toko-toko yang jual barang-barang pabrik. Memang kendalanya seperti itu. Yang pasti harga yang termurah itu yang kemungkinan besar paling laku. Ya. Cuma saya selalu mikir kalau dia bisa jual 1.000 misalnya sebulan, ya masa saya jualan lebih mahal sedikit nggak bisa jual 10 atau 100 gitu. Iya sih, terus terkadang kan sejak pandemi ini banyak seller baru, terus mereka menjual barang yang sama dengan harga yang dibanting banget, kayak untungnya 1.000 doang gitu. Aduh. Jadinya ya Sedih ya? kita yang udah lama jadi kalah jauh sih. Sedih sih. Iya. Kerasa banget sih sejak pandemi ini sebenarnya kerasa. Ya. Saya tuh dulu karena memang tokonya palu gada ya, saya jualan dari makanan, jual apa ya, macam-macam ya. Yang memang brand gede. Ya, dulu itu cepet banget. Kayaknya terus marginnya masih kayak 30%, 40% masih enak. Sekarang begitu saya cek lagi harganya gila, harganya parah banget sekarang semuanya. Hanya dalam tempo berapa bulan. Jadi memang cepet banget ya pergerakan sekarang. Dan kita harus sering riset pasar, sering cek ke market. Kalau enggak, tiba-tiba barangnya nggak laku aja, dan kita nggak antisipasi, order ke supplier masih kuantitasnya masih sama, nanti malah jadi stok mati. Tapi misalnya saya kan udah mulai main iklan juga Om, cuman masih pakai yang spesifik semua sih, cuman memang karena ini ada pakai bawa-bawa nama brand gitu, apakah lebih baik yang luas dan kita ikutin harga rekomendasi ya? Soalnya kemarin teh tempat lihat YouTube-nya Om Deddy juga atau yang lain juga, katanya mendingan yang kita yang paling itu aja, yang paling rendah aja bidnya. Itu sih. Nah ini kembali lagi sih ke gaya main ya. Saya sih kebanyakan nggak main yang rendah. Saya main yang memang secara target saya maunya trafficnya segini. Ya, selama itu masih nggak boncos, saya masih ikutin terus gitu. Kalau mungkin tadi Om Deddy itu ajarin cara hemat. Ya, tapi kalau saya maunya traffic maksimal. Berarti ikutin harga rekomendasi aja gitu ya Om, harusnya. Selama nggak boncos, iya, boleh. Tapi kalau boncos ya jangan. Apalagi kalau misalnya merek elektronik yang besar ya, pasti boncos sih. Oke. Ya, jadi mesti cari balance-nya. Di mana elektronik kan sebenarnya bidding maksimalnya juga memang agak mahal sih setahu saya, tapi barangnya juga kan mahal. Jadi kan secara persentase iklan tuh nggak nyampe 10-15 ya kan, karena barang elektronik mahal, nggak bisa sampai segitu marginnya. Ya diikutin lah. Ini kan sebuah gaya ya, dan memang ini riset kata kunci itu semua. Jadi kita harus perlu waktu buat analisa dan harus siap-siap boncos. Kalau saya sih filosofinya kalau di kelas iklan, saya bilang sama di kelas kita ya, kita ini kayak sewa tempat di mall, di pasar, ya, di ruko. Kita sewa tempat buat 1 tahun jualan. Ya 1 tahun, misalnya 1 bulan 5 juta ya, itu ya biaya yang harus kita keluarin sebulan tuh 5 juta. Ya, masalah kita laku nggak laku,
namanya baru buka toko ya. Ya kalau baru jualan, namanya baru buka toko. Ya kan orang kenal dulu. Nanti bulan ketiga, keempat yang udah datang baru datang lagi, baru makin rame. Karena iklan itu kan memberikan review ke produk kita. Nanti produk itu semakin banyak reviewnya, dia akan menghasilkan semakin banyak organiknya. Ya kira-kira seperti itu sih analoginya. Jadi kita memang udah harus set budget buat iklan, 5 juta ya hajar 5 juta 1 bulan. Tinggal konversinya yang kita perbaikin. Cara perbaikin konversinya gimana? Ya itu dengan ya banyak hal ya, konversi ya. Analisa produk, terus kata kunci, deskripsi, foto dan lain-lain. Tapi biasa kalau kayak menentukan produk yang untuk diiklankan itu baiknya kan biasa kan yang sudah ada review, tapi terkadang yang sudah ada review mereka sudah ada traffic organik sendiri gitu. Nggak masalah. Masalah ya? Nggak masalah. Justru yang ada trafficnya produk hero kita yang diiklankan. Oh, jadi mendingan produk hero aja gitu ya? Iya. Saya pikir dari produk hero nanti bisa kasih traffic gratis ke produk-produk lain gitu atau produk baru gitu. Karena concernnya kan itu organiknya udah bagus, ya kan? Kenapa kita ngiklanin lagi? Nanti kita jadi boncos dong, harusnya udah bisa organik, malah kita iklanin, ya kan? Nah, space iklan dan space organik kan slotnya berbeda. Kalau di Shopee kan misalnya yang baris pertama itu iklan, terus baris keduanya organik, ya. Coba saya coba share screen dari Shopee deh kalau mau bahas iklan. Screen. Buka mana ya? Shopee ya. Shopee itu lama bener ya kalau buka ya. Saya paling nggak tahan buka Shopee. Nah ini Biasa Shopee kalau ya. Android harus di clear cache-nya dulu sih. Cara clear cache-nya gimana? Biasa saya Android ada itunya kayak uninstall saya. Uninstall saya. Kesel ya kalau sama Shopee nih. Misalnya hijab nih. Hijab kan salah satu yang paling ini kan ya. Laris ya. Nih. Iklan itu kan yang ada ininya kan. Ada abu-abu di pojok kanan bawah ya iklan ya. Ini kalau hijab ya. 1, 2 iklan. Terus habis itu dia iklan di paling kanan nih ya. Yang ini nih, ya kan? Di sini iklan. Terus nggak iklan lagi. Ya, menurut saya ini slotnya kan udah tertentu ya. Jadi misalnya kita ada di paling atas. Terus kita organiknya juga bagus. Ya udah. Tampil di page 1 tampil di 2 spot, nggak masalah menurut saya. Daripada itu diisi sama orang slotnya. Tapi kalau nggak ngiklan, berat sekali sih untuk kita masuk gitu ke orang gitu ya. Tapi bukannya katanya kalau di yang pertama, baris pertama itu justru lebih jadinya kayak boncos gitu ya? Ya tergantung apa yang kita mau kan. Kalau memang saya maunya di halaman pertama. Oke. Sip Om, thank you. Ya maksudnya tergantung dari target kita kan, setiap orang punya gaya masing-masing. Saya nggak bisa maksain. Oh pokoknya kamu harus jangan boncos iklannya ya, kamu harus baris ke ini aja. Ya enggak lah. Saya rasa setiap orang gayanya beda-beda. Maka sesuaikan dengan ini. Menurut saya sih asal budgetnya cukup, nggak boncos, jalanin aja. Halo. Ya. Halo. Ya. Siap. Ya Om, saya mau tanya Om. Ya boleh. Iya Om, mengenai tadi yang masalah iklan sih. Saya kan udah jualan kurang lebih 1,5 tahun di Shopee. Nah, tapi saya sih belum pernah menganalisa ya Om ya. Saya juga mengikuti channelnya Om Buta, juga Om Deddy juga saya ngikutin channelnya, cara risetnya mulai lihat CR-nya seperti apa. Nah, tapi kok di iklan saya itu malah
saya baru buka iklan setelah beberapa bulan ini kan saya top up aja terus ya, habis top up belum pernah analisa intinya. Terus saya lihat itu ternyata kalau saya analisa itu boncos ya, tapi orderan kok orderannya ada gitu loh. Untung sih gitu loh, kalau skala jualannya untung. Kalau skala iklan aku lihat boncos kayak gitu. Nah, ini yang tadi kita bahas sebenarnya. Yang Kadang iklan itu kayak buka keran traffic ke toko. Oke. Ya, jadi tadinya tokonya nggak ada pengunjungnya ya. Ya. Dia tiba-tiba karena toko ini beriklan dia naik terus. Akhirnya orang kalau di Shopee ada pembeli yang klik iklan, tapi belanjanya produk lain. Benar. Itu belum kebaca sama Shopee sekarang. Tapi kalau nggak salah dalam hari-hari kemarin orang Shopee bilangnya dalam minggu ini atau kalau nggak minggu depan itu akan kelihatan parameternya. Jadi nanti di dashboard iklanku itu akan ada pilihan mau lihat orang yang belanjanya dari iklan, jadi dia klik produk yang diiklan, dia belanja produk lain, atau hanya produk yang diiklankan saja. Nah, mungkin, ya saya nggak tahu ya, mungkin orang klik yang diiklanin tapi belanja yang lain, itu satu. Ya, tapi yang kemungkinan kedua, ketika kita ngiklan, itu kayak toko kita itu dibukain sama Shopee gitu, dikasih traffic. Karena toko ini punya budget buat ngiklan dan Shopee senang yang kayak gitu. Ya, Shopee tuh maunya kita ngiklan dong nggak sih? Ya. Iya juga sih. Makanya kemarin waktu saya coba itu kalau saya hitung-hitung kan dari ilmunya Om tadi kan dihitung ya dari CR-nya berapa, ininya berapa, itu saya hitung loh kok rugi banget ya saya ya, boncos banget gitu loh. Tapi orderan saya naik terus gitu loh. Kayak gitu. Cuman saya mau juga tanya nih Om, kok ada ya beberapa kata kunci iklan yang sudah saya hapus, yang ada di Shopee nih, sudah saya hapus, terus saya kembalikan, itu nggak jalan sama sekali gitu. Apa ya? Juga ada yang nggak jalan, sudah nggak saya hapus sih, tapi nggak jalan dia. Kok aneh gitu loh. Kenapa ya? Saya naikkan juga nggak. Saya naikkan di atasnya kan ada minimumnya tuh. Contoh satu kata kunci madu, kan saya jual madu nih. Nah madu 1.800 per klik. Saya naikin 2.000, aku mau coba. Jalan nggak dia? Nggak jalan. Kenapa ya Om? Di seller center itu ya. Pernah ngalamin nggak kayak gitu? Teman-teman mungkin yang ada di sini. Enggak sih Om, atau mungkin saya juga nggak sadar. Ya, tapi enggak sih. Biasanya kalau saya aktifin, dia langsung jalan lagi. Apa harus di nonaktifkan dulu Om? Karena ada tuh di atas nonaktifkan, terus saya kembalikan apa otomatis saja kita langsung dari bawah itu kan langsung bisa itu ya? Takutnya kalau di nonaktifin malah yang tadinya udah bagus, iya benar. Malah jadi jelek. Malah jadi jelek. Jangan. Kalau bisa yang udah jalan tuh iklannya tuh ya. Kalau mau di stopin, di pause aja, jangan dimatiin. Iya, di stopin, di pause, terus ditambahin gitu ya. Nilainya kata kunci gitu. Boleh. Itu nggak usah di pause, tambahin waktu dia lagi jalan juga boleh. Boleh ya, langsung itu ya. Boleh, ya. Kok nggak jalan ya saya? Beberapa produk soalnya, 5 produk saya cuma jual 5 produk di Shopee saya itu. Tapi ya 5-5-nya nggak jalan. Aneh aja sih. Makanya saya tanya ke Om Botak ini juga gitu. Siapa tahu pernah ngalamin kayak gitu. Teman-teman juga di sini mungkin siapa tahu pernah tidak jalan. Jadi nggak ada strip doang itu. Sampingnya itu strip gitu. Jadi kan nggak jalan itu. Udah ada. Pernah ngalamin. Cuman itu kayaknya masuk ke yang otomatis pencarian saya waktu itu. Nah, otomatis pencarian itu udah saya itu Mas, saya nonaktifkan. Aku juga baru tahu ada otomatis itu, terus aku matikan, aku tambahin untuk nilai bitnya, dia per kliknya, dia jalan juga. Karena juga sih, apa harus nunggu 1 minggu? Aku gitu juga datanya banyak, yang 2 di atas itu strip biasanya, cuman yang bawahnya ada semua datanya gitu. Nah, sama gitu. Ya, makasih Om. Ya, sama-sama. Saya juga nggak tahu ya, tapi kalau memang case-nya kayak gitu terus, nanti saya tanyakan. Tapi harus ada nama tokonya apa, nanti saya tanyakan ke orang Shopee. Ya, makasih ya Om ya untuk itu infonya tadi. Kalau iklan itu seperti kita ngibaratin kita buka toko, sewa toko. Ya bener sih, modal awal ya untuk buka toko baru ya. Ya, tapi selama ini kan awal pelit-pelit banget ya, 25.000 gitu. Cuman kebanyakan yang ngeluh.
boncos padahal nggak Padahal mikir nerima cuman belum gua boncos nabung berapa gitu. 5 juta ya minim, oke lah, siap. Makasih Om Botak. Ya, sama-sama. Om Iya. kalau kayak gini, misalkan ya Heeh. iklan ada di atas produknya, terus pas geser ke bawah jarak 3 baris lah, produk kita ada tuh, nggak ada tulisan iklan, mending iklannya di stop apa gimana? Tapi yang kita ngiklanin kagak muncul. Cuma organiknya ada. Yang organik tuh yang nggak iklan ada, tapi di bawah yang iklan tuh paling atas, tapi yang di bawahnya yang organik, mending di stop apa gimana tuh? Kalau saya ini balik lagi gaya ya. Kalau tanya saya tetap aktifin. Pasti. Karena kita nggak pernah tahu kapan organik kita turun. Iya, benar. Itu sih saya sih. Ya, ada yang bilang ya ini kan beda-beda gaya ya. Saya nggak bilang salah atau gimana. Ini setiap orang kan, setiap seller tuh punya gaya masing-masing. Ya, kalau gaya saya gaya nekat iklan semaksimal mungkin, yang penting traffic maksimal tuh gaya saya sih. Makanya saya sering boncos. Sering banget boncos. Cuma ya udah, selama masih nggak rugi ya udah sama. Selama nggak rugi ya hajar terus ya. Saya akan nyalain. Karena kuncinya tadi, saya nggak tahu dan saya nggak bisa kontrol organiknya dari Shopee itu seperti apa. Itu satu hal yang di luar kuasa saya. Dia mau tampilin di bawah, kadang di atas, kan kita nggak tahu. Tapi iklan kita bisa kontrol dengan budget yang kita keluarkan. Nah, saya pegang itu iklan. Selama masih masuk nggak apa-apa. Benar. Om, buat ngatur bidnya itu Om, kan setiap hari itu harga rekomendasinya kan berubah-ubah tuh. Kalau Om sendiri tuh setiap hari diatur atau gimana Om? Soalnya kadang kan saya di 500 per klik misalnya, tiba-tiba hari ini tuh turun gitu, saya turunin apa tetap segitu aja gitu bagusnya Sih memang ngikutin. Jadi, kalau pas event apalagi Om, itu setiap jam bisa berubah gitu. Waduh. Saya pas 11 kemarin gitu, soalnya biasanya 200 kok tiba-tiba jadi 1000 gitu kan. Bisa naik 2000 Om, kayak gitu. Iya. Kok orang pada perang gitu. Perang event. Event tuh kalau pas event saya pantau terus setiap jam itu. Sampai closing, sampai jam 11 malam juga saya masih pantau. Berarti sampai targetnya capai masih dipantengin ya? Pantengin. Dari jam 12 12.00 pagi sampai 1 jam 2 jam pertama kita pantengin nih, ini pergerakannya gimana. Itu biddingnya seru. Karena kan banyak. Jadi kayak trader gitu ya di depan. Iya, jadi kayak trader kalau lagi 11 jadi ganggu. Full depan komputer, liatin terus search toko gitu. Saya refresh ganti. Oh, berarti harus perang beneran. Ayo kalau ngajak perang gitu kan. Tapi konversinya pas event tuh gila-gilaan. Lebih lah konversinya. Ya, nggak boncos lah kalau ngikutin juga beberapa barang. Tapi kalau udah gila ya boncos. Ini parahnya kemarin voucher 10.000 potongannya. Sedangkan harganya udah diturun-turunin, itu udah pada minus semua kayaknya. Ya itulah. Ya tapi seru sih. Ya semoga nanti 12 kayak gitu. Makanya ya kita biasa buka kelas iklan sebelum event. Jadi seru sih. Di grup juga bahasannya seru. Biasanya gimana? Ayo teman-teman. Tunggu Om undangannya untuk iklan. Siap. Ya. Tapi kalau gayanya kita siap-siap yang ini ya, yang frontal ya. Yang frontal. yang barbar gitu ya Om ya. Kita agak barbar kalau misalnya iklan. Beda sama Om Deddy ya. Beda. Gaya kita beda. Saya kalau sama dia produknya beda Om. Jadi harus beda gaya. Beda gaya, satu tujuan Om ya. Yang penting satu tujuan. Tujuan ya. Saya masih darah muda, dia udah omong. Agak kaku ya Om. Kalau boleh tahu ini Kredibola gimana ya? Ini sebetulnya ini grupnya bahas Kredibola gimana sih Om? Kalau boleh saya tahu, soalnya kemarin saya nggak ikut, yang kemarin kelupaan, ternyata udah jalan mulai kemarin. Kemarin Lazada sama Konita. Kemarin Lazada ya?
Saya Om saya ada sih buka kelas Tokopedia nggak Om? Lagi Ya, iklan. Om Botak master Tokopedia, sharing Tokopedia dong Om. Soalnya saya pokoknya Shopee terus Om. kayaknya akhir-akhir ini. saya mau buka tapi saat ini minggu ini lagi buka Lazada, terus minggu depan Shopee. Mudah-mudahan ada ya Tokopedia. Saya nggak ada waktunya. Saya antara buka kelas atau ngurus toko sendiri sih. Tanya Nanti- sama-sama. Nanti kalau ada waktunya saya buka, ya. Tapi mau buka lah. Batch ketiga nanti kalau Tokopedia. Kalau Yang khusus iklan Om. iya Tapi pasti ada itu bagian beda iklan. gitu ya harusnya algoritma kita iklan di Shopee gimana, Tokopedia gimana. Tokopedia ya setiap marketplace ada caranya sendiri lah. Kan ya beda-beda lah. Nggak banyak yang bisa dibahas juga sih di Tokopedia. Karena dia itu kalau mau dimainin sebenarnya Shopee paling enak sekarang. Karena banyak sekali fiturnya, banyak banget yang bisa digali, makanya minatnya juga tinggi banget. Karena kalau kita udah pakai, orderan kita pasti naik. Tokopedia nggak terlalu banyak seperti itu. Terus terang ya. Jadi kadang kalau habis ngikut kelas juga kalau yang memang udah lama ya sebenarnya gitu-gitu aja. Terus Gitu yang paling aja. mahal lagi Om. Tokopedia. Harganya Apa? paling tinggi ya, masih stabil harganya. Masih minimal 400-an gitu per klik. Benar. Benar, Tokopedia paling mahal. Nggak bisa diapa-apain. Botak. Ya. Nah, ini Malam, ada yang Om. baru nih. Halo. Om, saya mau tanya dong, gimana caranya biar penjualan tiap produk itu merata ya? Jadi kita tidak cuma punya hero produk, tapi kita penjualannya itu bisa merata. Soalnya hero produk itu kan tidak bertahan lama kan, jadi kita harus ada spare produk-produk yang lain. Jadi ketika hero produk itu turun, kita ada serapnya gitu. Secara teori itu nggak mungkin sih. Karena secara teori kita akan semua biasa trainer itu kalau bawain materi ya kita tuh produk tuh ikutin BCG analisis biasanya, Boston Consulting Group analisis. Jadi ada yang namanya cash cow, ada yang namanya star, ada yang namanya produk ya doc, ada yang namanya apa. Intinya akan ada produk star, akan ada produk ini, akan ada produk yang harus kita evaluasi untuk dibuang. Jadi saya rasa sih saya tuh percaya prinsip Pareto. Pareto itu di dalam ilmu ekonomi 20% produk kita menghasilkan 80% sales. Jadi saya percaya dan memang ya udah gitu ya. Dan biasanya produk yang fast moving marginnya lebih tipis dibandingkan produk yang slow moving. Oke. Jadi Tapi ini justru kebalikan jangan kebalik. loh Om. Kebalikan ya? Ya bagus Iya. itu, bagus dong. Ya, cuma saya agak worry aja. Kalau sampai titik kejenuhan itu produk-produk saya itu gimana yang lain. Walaupun ada penjualan nih Om, kalau saya lihat harga-harga saya itu masih bisa bersaing Om. Soalnya saya bukan tangan pertama sih, supplier yang saya dapat itu harganya cukup terjangkau. Jadi saya masih bisa bersaing. Cuma saya agak aneh kenapa naiknya pelan gitu produk-produk yang lain. Produk-produk tersebut itu sudah ada pembeli, misalnya ada 5, 4, dan ada review juga. Cuma gimana ya, dia nggak rutin gitu. Dapat orderan itu nggak rutin. Iya, tapi marginnya malah lebih tipis dibandingkan yang rutin. Iya, marginnya lebih tipis. Harusnya kalau yang nggak rutin itu marginnya lebih tebal sih. Karena kan kalau nggak stok mati dong kita kalau stok sendiri ya. Kalau Iya. nggak stok sih ya nggak usah pusing. Tapi kalau stok sendiri stok mati dong. Lebih lama muternya harusnya lebih tinggi marginnya. Muternya lebih lama. Iya. Kalau teorinya sih gitu, tapi balik lagi ya kan. Gaya tiap orang beda-beda. Jadi saya nggak pernah maksain gayanya saya. Kalau saya sih ya
Ya percaya kalau namanya kita jualan pasti selalu akan ada hero produk, selalu akan ada dead stock sih. Jadi jangan ambil margin yang ketipisan sehingga kalau kita mau obral dead stocknya itu masih ada spare. Apa iklan saya kurang ya? Soalnya dari awal saya jualan saya memang pakai iklan sih. Soalnya kalau tunggu organik kan, aduh lama banget. Saya nggak sabaran gitu. 5 juta ya Om ya, 5 juta. 5 juta ya? Ini tim Om Botak nih. 5 Barbar. 5 juta ya? Berkah. Saya tuh kadang ya merasa bersalah iklan sih, karena iklan itu lebih daripada gaji karyawan. Iklan sih gede banget. Tapi ya mau nggak mau saya bilang ya, kalau nggak iklan gimana kita? Balik lagi ke minat pasar kayaknya. Minat pasarnya mungkin memang yang itu gitu, yang hero-nya. Om mau tanya dong, apa lebih baik mana kita buka toko banyak atau fokus sama satu toko? Nah ini juga gaya. Menurut saya ini gaya orang beda-beda. Balik Saya lagi. tanya gayanya Om Botak seperti apa? Gayanya saya. Betul mas. Botak kayaknya banyak gaya deh. Banyak gaya mas. Ya. Nah teman-teman kalau yang belum tahu kisah Om Botak ya, pasti mungkin ada beberapa yang udah baca buku Marketplace Marketing. Ya ini bisa dapatkan di Tokopedia atau di website saya ceritaombotak.com. Kita lagi ada promo 100.000. Siap. Ya, nah di sini saya banyak share kisah saya bangun toko sih, jadi enggak. Tapi gaya saya itu ada yang seperti ini. Jadi kayak toko Om Botak itu kita jadi toko orang tuanya. Jadi saya banyak masukin barang di sana. Kalau ada yang udah berhasil, saya buat di toko sendiri. Ada yang kayak gitu. Jadi toko Om Botak tuh kayak semacam bapaknya gitu ya. Bapak. Banyak anaknya itu. Ada anak-anak ya kan, cobainnya banyak macam-macam kategori kan. Toh nama saya Om Botak bukannya, tokonya bukan kayak toko baby apa gitu ya. Jadi kalau jual barang makanan aneh misalnya. Tapi karena namanya general, namanya nggak spesifik, itu memungkinkan saya buat masukin banyak kategori yang aneh-aneh di sana. Dan ternyata kalau ada yang bagus, saya pikir wah ini prospek di kategorinya. Baru kita keluarkan, terus dia jual barang yang spesifik. Itu saya sih. Oh iya Om, satu lagi Om terakhir nggak apa-apa Om, ini yang lupa sama saya sempat lupa. Mau tanya, ini kan saya satu toko khusus untuk madu gitu ya, madu aja. Jadi cuma beberapa produk, sekitar 5-6 produk. Nah, sedangkan saya itu ada peluang mau jualan, contohnya parfum atau apa. Itu lebih baiknya saya buka toko sendiri dengan produk itu atau kita campur dengan makanan, lebih efisien yang mana sih kalau masalah untuk penjualan nih? Nama tokonya apa Om sekarang? Yang madu? Saya spesifik kan? Honimu. Nah itu udah spesifik dong, ada honey. Ya, Honimu ya. Ya. Itu yang madu ya. Saya mau jualan produk lain itu lebih baik dicampur ke situ, nanti mempengaruhi trafficnya dia apa nggak sih? Kalau menurut saya, kebanyakan orang nggak. Saya kalau belanja online sendiri, saya bahkan nggak sampai ngelihat tokonya. Jadi saya lihat produknya oke, cocok, saya langsung check out. Malah saya nggak tahu yang ngirim toko apa. Oke, berarti gas ya Om ya. All produk ya, 10 produk gitu. Cobain dulu. Iya, kalau memang ternyata bagus, ya mungkin baru dikeluarin buat toko sendiri. Itu kalau saya, karena saya males bangun toko dulu. Terus misalnya saya habis madu nih pengen jual parfum, saya bangun nama toko parfum dulu, jualan parfum, nggak jalan, capek kan? Bangun satu toko capek loh. Ya. Tapi kalau memang mau coba dropship dulu ya kan, dari toko yang sama masukin barang dropship, ternyata madu enak juga loh, parfum enak juga loh, kayak gini. Ya udah deh, buatin anaknya pecah gitu. Oh, jadi baru buat itu ya, baru buat tokonya setelah tahu trafficnya tadi ya? Setelah udah tes, baru kita fokusin. Jadiin satu yang di madu, ya kita masukin produk yang di toko fokus yang madu tadi, terus kita buat produk, buat toko lagi gitu. Kalau udah ada feelingnya benar. Nah kalau udah kayak gitu, bukan nama toko yang parfum juga boleh spesifik, parfum apa misalnya. Karena udah yakin mau jualan itu. Siap. Thank you. Tapi kalau kayak gitu nggak ngaruh ke itu ya Om, kayak algoritma segala macam gitu kan harusnya? Algoritma apa nih? Produk.
Kayak toko kita kan biasa, misalnya saya jualnya elektronik, jadi Ya. tiba-tiba masukin makanan gitu kan nggak nyambung gitu. Ya gimana ya, itulah makanya beda gaya setiap orang. Saya kalau bilang Ya Om botak aja. ini kan Gaya Om botak aja. gaya saya ya kan, nggak semua orang cocok, nggak semua orang hokinya sama, ya mungkin nggak semua orang jalan hidupnya sama. Ya yang udah saya lakukan ini, jadi saya cuma bisa sharing apa yang udah saya lakukan. Saya nggak bisa bilang kalau saya buat toko saya harus konsepin dulu, pokoknya semua harus rapi ya, dari nama tokonya, desainnya, pokoknya dari awal sampai akhir cakep ya, terus plastiknya juga sablonnya saya rapiin, pokoknya brandingnya bagus dan saya bilang nggak jalan-jalan kalau kayak saya kayak gitu. Ya mau jual apa ya masukin aja dulu, udah laku ya baru habis itu kita mikirin. Jadi saya action dulu baru mikir biasanya. Cuma nggak semua orang gayanya kayak gitu. Lebih menghemat waktu sih Om ya risetnya Om ya. Iya. Mantap. Makasih Om. Om, halo. Iya, silakan. Om, saya mau tanya, toko saya kok nggak ada game toko ya di Shopee Seller Center-nya? Padahal itu udah lumayan gitu, tapi nggak ada option buat bikin games toko. Toko lama kan? Apa kira-kira? Gimana? Toko lama ya betul. Oh iya, toko baru biasanya lebih cepat dapat game toko dibanding toko lama. Oh gitu. Ya ini saya juga nggak tahu kebijakannya gimana. Star Seller bukan? Star Seller ya. Followersnya udah hampir 20.000. Nah itu, saya nggak tahu kebijakan Shopee untuk nge-whitelist toko mana yang dapat game toko atau enggak. Ya, tapi biasanya beberapa fitur itu mereka itu nggak buka buat semuanya. Misalnya fitur broadcast ya. Fitur broadcast itu cuma dibuka ke 10.000 seller. Atau seller Star Plus sekarang. Jadi nggak semua seller. Bahkan Star Seller yang udah lama juga nggak dikasih fitur broadcast. Jadi mereka masih tes dan lihat efektivitasnya. Setelah memang mereka nilai ini udah bagus fiturnya, baru dibuka ke semua seller. Mungkin game toko seperti itu, tapi saya belum confirm. Oh berarti sama aja kayak iklan toko waktu itu ya Om ya? Nggak semua ditawarin toko gitu ya? Ya, iklan toko sampai saat ini pun nggak semua seller dapat. Om, Ya. tanya lagi Om, sorry Om, tanya lagi. Nggak apa-apa Om. Daripada yang lain diam-diam baik. Gini Om, saya juga mau tanya nih, saya kan sering dapat undangan penjual prioritas. Nah, saya tanya teman-teman saya yang jualan juga pernah dapat kayak gitu. Nah, terus ada sih satu orang teman saya itu trafficnya naik banget setelah dia ikut penjual prioritas itu tadi. Nah, tapi saya nggak dikasih nih clue-cluenya kayak gimana. Mungkin Om Uta tahu apa sih penjual prioritas, saya itu kurang paham dan sering dikasih info lewat notifikasinya Shopee penjual prioritas kayak gitu. Mungkin di teman-teman di sini pernah coba atau sekarang udah jalan, boleh sharing dong. Nah, silakan. Yang lain sharing dulu. Penjual prioritas siapa tahu. Saya dapat dan saya mau itu ragu. Saya lihat review-review juga nggak ada di. Saya sampai di telepon kemarin sama Shopee-nya gitu. Kalau Takaiko mau jadi itu tetap jadi penjual prioritas harus dinonaktifin tuh kata dia, toko-toko di Lazada sama Tokopedia katanya. Tapi saya jawab, ngejamin nggak atau saya nutupin nggak Tokopedia saya dengan Shopee gitu ya. Dan dia juga ngomongnya paling kan dinonaktifin aja kata dia, tapi kami bantu buat traffic kata dia kayak gitu. Mending saya ikutin tutup toko yang Shopee sama Tokped sama Lazada atau emang ikutin aja. Tapi emang sekarang emang paling tinggi sih di Shopee saya. Shopee bakar uang banyak. Iya. Ya. Saya kurang paham ini Om, masalah penjual prioritas. Mungkin. Jadi penjual prioritas itu wajib bukanya hanya di Shopee untuk marketplace ya. Jadi nggak boleh Tokopedia, nggak boleh Lazada, nggak boleh Bukalapak, nggak boleh Blibli atau marketplace lain lah. Jadi nggak boleh. Tapi mau jualan di sosmed, di Facebook boleh, di Instagram boleh, TikTok boleh gitu, WhatsApp boleh, website sendiri boleh gitu. Tagnya dari nama ke nomor telepon dong. Soalnya saya juga dari seller pakai nama saya Hanimu gitu di Tokped. Nah, padahal aku nggak pakai nama itu gitu loh di Tokped. Itu sebenarnya bisa dikasih tahu pas boarding sih. Pas lagi ini bukan saya ya. Boleh dicek IP address-nya semua beda. Mereka kan canggih. Tapi saran saya
kalau memang salesnya paling besar di Shopee dan yang lain itu ya nggak signifikan lah ya, mungkin boleh karena dia hemat di biaya. Ya potongan ada. Ya potongannya ada diskon, Ya, itu hemat. Terus dapat slot flash sale dan dapat istilahnya kunci trafficnya lebih tinggi lah dibandingkan sama seller biasa. Tapi kalau saya pribadi, walaupun mungkin Shopee-nya paling besar, saya cenderung nggak mau karena menurut saya musiman kayaknya. nggak ada yang bisa menjamin. Ini kompetisi marketplace saat ini kan masih Rata iklannya juga. belum ada pemenang istilahnya. Ya, belum ada pemenang. Ya, jadi kalau kita menggantungkan ke satu tempat, sedangkan satu tempat ini tiba-tiba turun trafficnya, ada yang belajar lagi, kan mereka masih bakar duit kan, gila-gilaan semuanya. Sayang. Dan ketika kalian nggak buka di satu tempat, udah lama nggak belajar ya, terus mau buka di sana, Hilang. karena udah tutup toko, hilang semua trafficnya, udah nggak paham gaya mainnya, udah hilang semuanya lah ya. Menurut saya ini susah ngejarnya loh, susah. Mulai dari nol susah. Sip. Mantap. Saya ikut kelas Oke, ini saya skip. sebenarnya mau nanya Lazada Om. Sebenarnya tentang Lazada. Kenapa? Sebenarnya karena udah ikut kelas prioritas itu saya off tuh Lazada. Padahal itu sebenarnya imbang awalnya gitu loh. Tapi Shopee waktu 11-11 kemarin saya menang di Shopee kan udahlah Lazadanya saya ikhlasin gitu kan. Ternyata sekarang malah kena itu turun banget gitu Lazadanya, malah trafficnya benar-benar hancur banget gitu. Makanya saya mau optimasinya gimana sih kalau Lazada gitu. Ya, Lazada sih. Saya Jumat ini buka kelas juga sih Lazada. Kelas terus. Saya pantengin Instagram Om. Pantengin ya, mantap. Ya. Ya teman-teman ya sama-sama lah kita belajar lah. Saya sendiri sih sangat bersyukur punya kesempatan buat sharing gini ya. Karena semakin banyak diskusi sama teman-teman ya dalam kelas, dalam mana itu juga toko saya juga makin baik. Karena kalau kita mau ngajarin orang, saya otomatis harus kuasain dulu dong. Jadi apa yang saya pelajarin saya langsung minta tim benerin. Karena kalau tunggu perfect baru sharing nggak mungkin sharing kita. Nggak, masih sambil belajar kita. Om, kalau di Tokopedia bagus pakai variasi atau nggak usah pakai variasi? Sebenarnya ada dua pandangan dalam ini ya. Tapi kalau variasi kita banyak, baiknya nggak pakai variasi sih. Karena Tokopedia maksimalnya variasi berapa ya? 8 kalau nggak salah. Dan Ya. warnanya juga nggak spesifik Om. Kalau buat fashion susah banget saya masukin. Mendingan nggak pakai variasi menurut Ya. saya. Tapi biasanya saya bikin di deskripsi buat chat sih, buat warna apa gitu fotonya. Saya minta chat gitu. Ya, menurut saya lebih efektif kayak gitu karena beberapa teman udah tes sih. Saya bilang sih kalau Tokopedia, matiinnya variasi. Begitu dimatiin malah orderannya orang jadi lebih banyak. Karena untuk pencet variasi itu ribet di Tokopedia, nggak segampang Shopee atau Lazada mungkin nggak tahu ya. Jadi orang kalau disuruh pilih variasi malah ordernya lebih dikit dibandingkan kalau variasinya dibuka, tinggal dimasukin di chat. Atau kalau misalnya ini tinggal konfirmasi aja. Kalau Dibikin enggak di ya. note sih saya tulis. Iya. Tulis di note. Ya ada plus minusnya lah di setiap tempat ada. Tapi ya kita sesuaikan lah karena nggak ada gaya yang sama untuk bisa kuat bisa diaplikasikan ke semua tempat. Untuk seller pun untuk bisa kekuatannya sama rata di semua marketplace juga sulit. Sulit. Ya, teman-teman, apalagi yang kita bisa ini, saya malah nggak sharing materi sama sekali, Mas. Enakan gini ya, ngobrol aja. Ini Om, ada keluhan, kan Om dokternya. Ya, keluhan, saya jawab. Ya, supaya saya juga belajar. Ya, teman-teman yang belum subscribe Instagram, YouTube boleh lah bantu ya. Kalau YouTube juga boleh. Nanti saya upload materi-materi Zoom gini yang di Instagram nggak bisa saya upload YouTube supaya sama-sama belajar. Om, mau tanya lagi. Ya.
Jadi itu kan setelah saya tutup toko itu 1 bulan, kan itu traffic susah banget tuh naiknya. Akhirnya saya putusin buat bangun toko lagi. Cuman waktu itu saya bangun toko tuh IP-nya sama, terus satu device juga gitu. Nah, saat itu tuh yang jadi malah toko yang baru, tapi itu pun apa ya, masih pelan-pelan lah gitu. Toko yang lama tuh tenggelam dan hampir nggak muncul. Bahkan dilihat tuh bisa cuman 100-200 orang kayak gitu. Yang barunya terjadi tuh. Cuman setelah saya putusin kan waktu itu tuh kebetulan naikin followers juga lumayan susah ya. Jadi akhirnya saya apakah ngaruh gitu kalau misalnya kita punya 2 toko, satu device sama satu IP itu ngaruh nggak sih Om? Terus kalau misalnya memang udah terlanjur kan akhirnya saya putusin yang toko baru, saya tutup lagi nih, saya fokus bangun lagi toko yang lama. Nah, untuk memperbaharui supaya lebih cepat kan gimana gitu Om? Apa harus iklannya dikejar lagi atau saya upload produk tiap hari atau kayak gimana gitu Om? Kalau masalah satu device banyak toko sih harusnya nggak masalah ya. Kan login logout juga kan ya sebelum ganti-ganti, harusnya nggak masalah itu, nggak kena apa-apa kok. Shopee memperbolehkan untuk masalah ini. Asalkan nggak ada fraud ya, maksudnya saling beli atau gimana, saya rasa sih nggak masalah. Nah, kalau untuk itu sebenarnya pilihan yang mana yang mau dibangun, ya terserah sih. Caranya untuk menaikkan traffic banyak ya. Kalau yang gratis, ya pasti ada Shopee Feed, ada live ya. Kalau untuk fashion kan live itu sangat bagus ya. Terutama kalau kayak kita main naikin followers juga. Naikin followers. Kalau teman-teman fashion suka ngapain tuh? Lelang. Ya, saya kemarin lelang juga lumayan, kayak jualan berapa itu lelang. Followersnya kuat banget. Berarti harusnya nggak ngaruh ya Om? Tapi lumayan kerasa ya Om, pas tokonya saya coba tutup tuh kayak toko yang baru saya buka tuh trafficnya mulai ngalir ke toko yang lama kayak gitu. Apa karena produknya sama, fotonya sama walaupun judul sama deskripsinya beda Om? Mungkin itu, atau mungkin effortnya jadi nggak kepecah kedua toko. Oh gitu. Balas chatnya lebih cepat, terus ya lebih diperhatiin satu toko itu. Karena kalau memang secara orang yang handle-nya terbatas, better sih satu toko aja sih, dikuatin di semua marketplace, brandnya digedein. Ya, Om, kalau mau itu Om, saya kan ada sekitar 15 hero produk yang rata-rata penjualan itu kejar-kejaran lah gitu setiap hari. Nah, kemarin saya tuh habis nonton YouTube tuh, katanya kalau buat algoritma huruf besar kecil kan ngaruh buat judul tuh kan. Iya. Ada beberapa yang saya coba ubah gitu loh. Ternyata setelah saya ubah, drop banget gitu loh, penjualannya drop, trafficnya drop. Itu saya ubah lagi ke balik awal apa gimana Om bagusnya gitu? Ya makanya habis nonton YouTube yang langsung plek-plek di enggak semuanya Om, enggak semuanya, dua aja makanya enggak saya plek telan semua enggak. Jadi tuh dari 15 jadi 12 tuh hero produknya. Kalau saya ya yang udah berhasil, udah jalan produknya jangan utak-utik lah. Mau salah gimana jangan utak-utik ya. Saya sih prinsipnya gitu aja. Yang diutak-utik yang nggak laku, yang trafficnya kurang baru kita utak-utik, paling gitu. Kalau soal judul ya sebenarnya prinsipnya sih pakai jangan ada tanda baca sih, terutama di Shopee dia nggak suka tanda baca. Titik, koma, tanda pagar gitu-gitu nggak, jangan pakai tanda baca. Itu buat iklan juga jelek bacanya. Om, biasa kalau ya tadi Om Botak bilang, kalau produk baru mulai jalan 2-3 bulan itu diapain Om? Biasanya. Iklan saya. Boncos nggak? Boncos. Boncos banget. Boncos di awal dulu gitu ya Om? Iya, boncos lah. Ya tapi sama aja. Mau fake order juga, ya misalnya mau fake order ya, kan kita perlu duit juga. Sama lah, ya. Atau kita udah kasih ke follower aja yang memang ini.
beli dong, saya kasih voucher khusus untuk produk ini misalnya, tapi saya nggak ada waktu ngelakuin gitu. Udah, nah produk baru upload aja, lama-lama juga laku sendiri. Nah, enaknya kalau kita udah punya RM, ya udah punya RM atau memang tokonya udah di manage sama ada orang Shopee, orang Topet, kan mereka suka ada slot tuh. Nah, slot flash sale kasih produk-produk yang baru masukin ke sana. Jadi apa? Dapat iklan, dapat traffic pas flash sale dan segala macam. Itu enaknya kalau udah punya RM. Caranya gimana Om? Punya RM. Jadi yang terlaris dalam kategorimu. Kode kan 5 besar pasti dapat RM dijamin. Kalau nggak dapat RM berarti tokonya bermasalah. Mungkin tokonya jual barang KW, tokonya barang BM, tokonya ada kasus lah menurut saya. Tapi kalau tokonya jualan barang yang legal, resmi, terus star seller, penjualannya di kategori itu bagus. Kita ngomongin kategori yang saya nggak tahu kategori apa, misalnya ya fashion ya. Fashion pasti bukan 5 besar lah, sampai berapa puluh besar juga pasti masih masuk kok. Itu kalau Shopee ya Om? Iya. Kalau yang lain ada RM nggak sih Om? Ada, toko juga ada RM, mau star seller. Star seller juga ada RM. RM itu apa ya Om? RM tuh RM itu relationship manager. Ya gitulah. Jadi kalau kita ke bank, marketingnya lah gitu. Marketing yang nawarin. Yang di BA itu. Hah? Marketingnya Shopee gitu Om, maksudnya? Kurang lebih lah marketing. Ya. Oh. Yang nawarin produknya Shopee, yang bantu kita kalau ada masalah CS-nya. Jadi RM kurang lebih gitu. Kadang saya suka ditawarin, kemarin tuh ditawarin Bukalapak buat masukin barang ke Bukalapak gitu. Itu termasuk RM juga ya Om? Enggak, itu biasanya mereka BD Business Development. Jadi cari customer baru itu. Oh, tapi toko kita nggak di-manage sama mereka gitu? Enggak, begitu udah on board Bukalapak dilepas. Buka cabang aja dia banyak-banyak. Ya, target selesai kalau buat BD. Tapi RM yang maintain supaya tokonya gede. Nah, toko ada RM pun sebenarnya nggak jaminan toko kita rame. Karena RM itu tugasnya banyak. Biasanya satu RM itu bisa sampai 75 toko kayaknya. Ya, jadi kontak pun juga belum tentu, kalau RM yang nggak fast respon belum tentu dibalasnya cepat. Gimana Om caranya biar dapat RM gitu? Salesnya banyakin, itu aja kuncinya. Jadi top seller lah. Ya, jadi top seller ya. Kamu kalau udah top seller pasti ada RM. Ya, dicari bahkan. Apalagi kalau kita jual barang yang memang lagi hot banget, cuma kita yang punya, udah pasti dapat RM. Kalau itu Om, minimal berapa orderan per bulan dia dapat RM? Nggak ada pastinya, karena setiap kategori beda-beda. Kita ngomongin hijab misalnya ya, sama jualan buku. Ya, jualan buku itu nggak usah banyak udah ada RM, karena yang jual sedikit. Ya, jadi nggak tergantung paketnya berapa dan lain-lain. Ya, jadi yang spesifik aja. Pilih target kategori kita mau apa. Kalau di Shopee kan buat star seller sama star plus itu apa sih, ada banyak potongannya juga kan, wajib nggak sih kita ikut itu gitu loh? Soalnya toko saya emang saya nggak ikutin gitu loh star seller karena emang tipis banget marginnya gitu kalau saya tetap ikutin itu. Menurut saya ya, tapi kan ini gayanya saya ya kan, belum tentu ini. Saya tuh mendingan margin star sellernya berapa saya masukin ke harga produk, margin iklan berapa saya masukin ke harga produk, terus saya jualan dengan cara kayak gitu. Memang mungkin jumlah paketnya tuh nggak bisa sama yang jualan murah mungkin, tapi saya tuh makin kesini tuh makin menyadari ya, harga murah itu bukan jaminan kamu dapat traffic paling banyak sekarang, karena dari marketplace-nya sendiri akan kasih traffic ke orang yang iklan sama orang yang ngambil fitur-fiturnya mereka, karena ujung-ujungnya kan mereka maunya profitable juga kan. Ya, jadi semakin kita baik sama mereka, semakin traffic itu dibukakan. Ya baiknya gitu gimana? Ya misalnya ada paketan 11-11, 12-12 ya, ambil paketnya mahal kan kayak gitu-gitu.
Sekarang kalau jualan di Tokopedia ada paket WIB ya, bayar juga itu buat masuk ke dalam. Dibukain nggak trafficnya? Dibukain. Oke. Ya Oh semua gitu, Yang 3 itu juta daftar itu Om. ya? Oh ada paket WIB itu ya Om? Oh gitu ada, daftar Om, ya Allah. Kelewatan Om. ada. Tapi 11-12 ditawarinnya juga ada. untuk toko-toko yang udah ada RM. Nah, kamu belum ada RM. Gimana mau ditawarin? Aku sih dapet Om. Berarti itu udah ada RM apa belum? Belum ya? Ditawarin waktu di notifnya si Shopee itu ada paket basic apa gitu ya? 3 basic, 3 harganya ada 3,5 juta berapa itu ya? Itu kan Oh, yang Shopee ya? Shopee. Itu sih nggak termasuk. Kalau ngambil gitu rugi menurut saya. Karena paket kalau mau ngambil sekaligus ya mahal. Karena kalau yang murah hampir nggak ada bedanya. Iya. Sampai 7,5 juta itu kan ada yang sampai 7 juta itu loh. Iya. Murah itu, Om. Tahu gitu ikut kelewatan udah. Buat acara undangannya di bulan 6 kalau nggak salah. Tapi buat acara 12 kan jauh banget. Iya. Mikir saya juga gini, aduh kok keluar uang segitu banyak, pikir saya gitu. Ternyata tahu Om Botak ngomong gini ya, atau dulu ikut. Jangan bilang mentah-mentah katanya saya lu ngambil paket nggak balik modal. Nanti ya. paketnya nggak nambah gara-gara Om Botak nih. Iya, betul. Kalau RM kayak gini Jadi kalau paketan itu, kalau ngambil juga harus ada hitung-hitungannya. Intinya gitulah ya. Kan ada iming-iming dapat biar iklanku gitu kan biasanya. Ya, Kasih voucher diskon. menurut saya kalau yang ditawarin tadi itu nggak terlalu ngefek. Kalau mau ngambil harus yang mahal. Nah, yang mahal itu yang paling rendahnya aja minimal 30-an juta. Ya, jadi kalau ambil 5-6 juta itu hampir nggak ada efeknya sih. Menurut saya. Mendingan Belum kalau yang itu Om, kalau 30 juta belum ada undangan kali. belum ya. Ya, tunggu dapat RM. Saya bilang tunggu dapat RM dulu ya. Kalau udah dapat RM. Malah teman saya kayak gini pernah ngarahin. ditawarin JBP itu ya, yang per bulan bayar 20 jutaan gitu. Ya, itu Shopee tahun ini ada JBP, Joint Business Plan. Jadi itu paketannya juga luar biasa lah ya. Jadi kalau mau rame ya ambil gitu. Ya, oke teman-teman. Kayaknya Om Botak main nih. Ini waktunya dari tim Crodible ya. Siapa nih Iya. yang Ya, Oh. silakan. Oke, thank you Om Botak atas sharingnya Ya. teman-teman. Jadi dari tadi kan dari awal aku udah bilang, jadi ini hari ini private class dari Crodible. Untuk teman-teman yang masih bingung apa sih Crodible, aku undang Kak Ozi sebagai tim marketing kami akan memperkenalkan Crodible ke teman-teman semuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak Ozi, silakan. Ya, terima kasih Kak Maria atas waktunya. Nah teman-teman di sini udah banyak yang tahu Crodible belum sih? Atau udah ada yang pakai malah? Udah join tapi belum daftar, takut nggak tahu. Oke, udah regis tapi belum aktif ya? Ya. Ya, oke. Kalau udah regis tapi nggak pakai Om Botak, regis ulang. Tenang, banyak akun Om. Ya, regis Oke. ulang kalau nggak pakai Om Botak. Bentar ya Ozi ya? Ya bisa regis Bisa ulang. ya? Bisa, asal jangan spamming ya. Oh enggak dong. Kalau Enggak, spamming kebaca sistem, waduh. Aman. Oke, langsung saya share screen aja biar lebih jelasnya. Oke, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu apa sih itu Crodible. Ini kelihatan ya? Bisa dilihat? Halo? Bentar ya, saya mesti kasih ke ini dulu. Ini bentar. Ozi di mana ya? Udah Udah kelihatan Kak? udah, kelihatan ya? udah kelihatan. Oke. Sip. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar atau udah bahkan tadi ada yang sudah regis tapi belum pakai Crodible. Itu apa sih? Sebenarnya Crodible ini adalah gudang online. Nah, kita ini pionir gudang online pertama di Indonesia tanpa ada biaya sewa harian gudang. Jadi bagi teman-teman yang mau stok barang di gudang kita, itu nggak ada biaya sewa per bulan. Biayanya hanya kita cas ketika ada transaksi. Misalnya Mas tadi mau drop 100 barang.
Nah, itu bukan biaya sewa per bulan atau per 2 bulan yang kita minta, tapi ketika ada transaksinya 20, ya nanti kita charge-nya 20 barang yang transaksi itu. Nah, jadi kita ini biayanya rendah karena kita juga memanfaatkan infrastruktur gedung, ruko, dan lain yang sudah ada. Kita sistemnya mitra, makanya kita nggak ada biaya sewa gudang. Dan juga bagi teman-teman, enaknya pakai Crudable ini, kalian bisa expand bisnis kalian ke berbagai kota besar di Indonesia. Banyak kasus, contoh, waktu itu saya pernah handle customer, dia jualan makanan kering khas Jawa Timur. Tapi ternyata peminatnya banyak di Jakarta. Nah, problem dia adalah banyak cancel order karena harga ongkir yang lebih mahal daripada harga barangnya. Akhirnya si customer ini ngedrop barangnya ke gudang kita yang di Jakarta, dan ini tujuannya adalah mendekatkan pasar sehingga harapannya nanti trafficnya bisa naik. Nah, itu salah satu fungsi dari Crudable. Kenapa Crudable? Ada 2 masalah besar. Yang pertama tentunya biaya overhead yang tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau kita mau buka gudang nih di Jakarta, belum sewa gedungnya, belum SDM-nya, belum listriknya, itu tentu tidak dengan biaya yang sedikit. Biayanya cukup mahal. Nah, dengan Crudable kita sediakan space-nya. Jadi kalian yang mau drop barang bisa pakai gudang kita. Dan juga yang kedua biasanya untuk masalah waktu. Tidak semua seller dia fokus di jualan. Ada yang nyambi kerja kantoran, ada yang masih mahasiswa. Nah, di sini kalau pakai Crudable, begitu ada orderan kita yang urus. Dari mulai packing dan pengantaran ke kurirnya juga. Nah, dan juga nanti pengelola inventaris di gudang itu by system semua. Stock manajemennya itu bisa dipantau dari aplikasi Crudable. Selain dari gudang tadi, kita juga ada jasa-jasa penunjang. Jadi ini jasa-jasa yang memang diperuntukkan atau biasanya dibutuhkan oleh pedagang online seperti admin online shop dan juga jasa foto produk maupun video. Nah, bagi teman-teman yang nggak mau ribet nih, saya nggak mau nih urus orderan, saya mau fokus ke marketing aja. Pokoknya saya tahunya target penjualan saya tercapai, begitu ada orderan nanti orang yang urus. Ini bisa menggunakan admin online shop itu dari Crudable. Ini sifatnya opsional. Atau teman-teman mau pengen tampilan toko online-nya itu terlihat profesional, kita juga ada jasa foto produk. Jadi nanti toko online kalian memang original fotonya, bukan nyomot dari Google ataupun nyomot dari pedagang online lainnya. Nah, oke, harga kita terjangkau. Setiap gudang memiliki lokasi yang strategis, itu pastinya karena memang dari awal perekrutan lokasi kita harus strategis, dengan dekat dengan berbagai logistik dan juga mudah diakses. Nah, ini sangat menguntungkan bagi para pedagang online karena kaitannya adalah dengan ongkos kirim dan juga dengan kecepatan waktu pengiriman. Nah, yang selanjutnya ini adalah e-commerce fulfillment service kita. Ini setelah ini kurang lebih kita ada pengiriman stock seller apa segala macam. Ini ada fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Oke. Nah, ini adalah gambaran bagi teman-teman kalau mau stok barang. Jadi, ketika stok barang, walaupun teman-teman punya produk yang sejenis ataupun serupa dengan seller lain, jangan khawatir barangnya akan tertukar. Kenapa? Karena kita sudah melakukan pengecekan dan juga ada barcoding, labeling, serta bin allocation, shelving. Itu sudah lengkap di gudang kita. Jadi ketika barang sudah sampai di gudang, kita akan cek dulu nih, barangnya udah sesuai belum sama SKU yang di-input. Kalau sudah, nanti baru kita kasih number dan juga kita shelving ke rak masing-masing. Jadi nanti pakai scan. Ketika ada orderan, barang mana yang harus di-packing, ini seller ini tempatnya barangnya di mana, ini sudah diatur semua dengan sistem kita di gudang. Nah, ini kurang lebih flow kerjanya. Secara garis besar, taruh saja barangnya di gudang kita, ketika ada orderan, kita semua yang urus. Itu gampangnya. Nah, ayo kita tanya-tanya nih, mumpung ada orangnya. Sebenarnya sih, yang membuat menarik Crudable itu biayanya ya, murah ya. Betul sekali. Biayanya. Tapi kalau jadi gudangnya sih rugi loh, bener. Iya. Banyak yang bilang. Gak ada yang mau jadi gudang dah. Ini gudangnya dapatnya berapa? Makanya kita juga kadang gimana kalau ada seller yang masih nawar. Ini biayanya udah murah banget. Kita cuma kenakan 3,5% dengan maksimal 10.000 itu per transaksi loh.
Itu untuk kategori standar ya. Jadi kategori standar itu kalau barangnya nggak lebih dari 5 kilo dan nggak lebih dari 60 liter serta harganya nggak lebih dari 10 juta, itu masuk kategori yang standar. Itu maksimalnya 10.000. 3,5% dengan maksimal 10.000. Jadi kita ambil yang terkecil. Kalau ternyata 3,5%-nya di bawah 10.000, itulah yang kita ambil di bawah 10.000. Nah, ini ada kategori difficult dan extra difficult juga. Nah, kalau yang difficult ini masih ada 1-2. Kalau extra difficult ini jarang sih yang maksimal 10.000. Yang maksimal 100.000. Biasanya kalau seller online dia maksimalnya ini di 50.000. Karena di size biasanya mereka yang lumayan besar. Nah, biasanya Ozik nih kira-kira kenapa seller tuh pakai Crudable? Misalnya nih saya seller udah stok barang sendiri nih ya. Saya tuh pakai Crudable tuh buat apa? Buka di toko lain, buka di kota lain gitu ya biasanya. Biasanya yang pertama mereka butuh untuk expand. Mereka Expand. mau expand keluar kota. Sellernya lu deh yang sekarang pakai Crudable. Yang sukses story-nya tuh sejak pakai Crudable gimana gitu? Yang buat expand. Jadi kemarin terakhir ada salah satu seller saya, itu dia punya orderan satu hari itu kurang lebih 300 orderan per hari. Itu mencakup wilayah Jakarta saja. Dia belum bisa ke Kalimantan, dia belum mampu juga ke Sulawesi. Pertama karena stok, kedua juga karena dia kurang SDM. Sedangkan kalau mau buka di sana biayanya lumayan. Tapi ngapain dia buka di sana? Emang dia buka di jualan di marketplace atau di sosmed? Marketplace. Dia banyak permintaan ke daerah sana. Dia jualan pedok motor. Apa tuh pedok motor? Apa ya namanya? Apa ya? Balik. Pedek motor itu kayak standar buat motor. Kayak dudukan motor. Oh, dudukan anak ya? Bukan. Kalau motor standar buat motor balap gitu. Betul, standar. Iya, yang itu yang dijepit di belakang itu. Oh, iya. Nah, tapi dia sampai khusus buka cabang sana karena dia lihat nih alamatnya ternyata banyak alamat Kalimantan. Kalau gue buka cabang di sana laku nih gitu, ongkirnya murah. Jadi karena dia itu banyak permintaan untuk daerah di luar Jawa, khususnya Kalimantan sama Sulawesi. Nah, tapi kendala mereka kan kalau mau beli satu ini udah 60.000, 80.000. Share screen-nya matiin dulu. Oke. Share screen-nya matiin. Nah, siap. Ya. Jadi nih ya buat teman-teman, kalau pakai Crudable itu kalau ada misalnya nih kita ternyata ada Kalimantan nih yang demen produk kita, kalau nggak dari Indonesia Timur, boleh tuh consider, tapi buka toko baru ya. Kenapa pakai Crudable, nggak pakai toko cabang di Tokopedia atau fulfillment by Shopee? Fulfillment by Shopee sih, atau FBL ya. Nah, enaknya Crudable kita bisa jualan di semua tempat dengan stok yang ada. Sedangkan kalau taruh di toko cabang di FBL cuma bisa di satu platform doang. Itu enaknya sih menurut gue ya. Dan lebih murah. Lebih murah. Ya. Pokoknya kalau menurut saya sih jadi gudangnya Crudable kalau benar-benar tempatnya itu bukan tempat yang nganggur ya, khusus gudang buat Crudable. Rugi loh teman, rugi kalau itu rugi. Soalnya saya pernah jadi gudang Crudable, saya tahu ya. Benar. Itulah kenapa kalau mau nyalonin gudang juga kita nggak boleh yang baru mau sewa nanti ketika ACC kita bakal sewa, itu nggak boleh. Tapi benar-benar tempat yang udah ready, yang udah existing. Karena kita juga nggak bisa menjamin traffic 1 bulan sekian. Kita hanya kasih range, tapi kita nggak ada hitam di atas putih, kita harus menjadikan biaya kita soalnya murah, kita mainnya receh. Dan sejak pandemi gimana Crudable? Kalau semenjak pandemi, pebisnis online memang rata-rata meningkat. Meningkat. Baik pelaku bisnisnya ataupun konsumennya. Jadi traffic bisnis online dan yang masuk ke Crudable ini cukup tinggi. Kemarin sempat kewalahan karena di satu sisi kita harus membatasi SDM yang ada di gudang, tapi di sisi lain si gudang ini sedang kewalahan karena trafficnya tinggi. Itu jadi mantap ya. Jadi sempat agak banyak pending order juga karena kita nggak bisa maksain nambah SDM. Itu yang di gudang yang di manage sama Crudable sendiri kan? Ya,
rata-rata di Jakarta gudang yang di Jakarta itu kebanjiran orderan sih. Mantep tuh ya. Berarti mantep deh. Buat teman-teman yang pengen expand boleh tuh solusi yang menurut saya sih oke. Dan yang memang masih part time daripada taruh di rumah Sabtu Minggu nggak bisa Gojek misalnya ya, titip aja ya. Bisa. Karena kan pandemi gini jangan keluar masuk orang yang karyawan kalau bisa ya, nggak ketemu banyak orang ya. Jadi membatasi juga sih. Bagus banget. Menurut saya ini ide yang sangat brilian dari pertama kali kenal Crudibel sampai sekarang. Saya makanya support banget sama Crudibel. Soalnya waktu saya jadi gudang tuh saya kayak 5 gudang pertama yang sama Crudibel tahun 2017. Iya. Masih Pak Bos yang datang ke tempat kita survei. Ya boleh juga ya gudang, boleh. Yuk. Kalau dibandingin sama traffic sekarang yang udah kita punya 100 gudang lebih itu udah beda banget pasti 2017. Beda. Sekarang udah berkembang banget. Ya. Oke, ya teman-teman kalau mau jadi gudang lagi, mau pakai Crudibel ya, jangan lupa masukkan kode Om Botak ya, atau Ozi gini. Itu udah tugasnya, jatahnya Om Botak aja deh. Oh, jatahnya Om Botak ya. Ya, masukin kode Om Botak ya. Kalau Om Botak nanti bebas. Lumayan dapat saldo escrow. Ya, dapat saldo escrow 60.000 ya. Bonusnya dari sana bonus boleh nanya sepuasnya. Oke. Kita lanjut lagi? Ya, boleh. Ada 1-2 pertanyaan terakhir buat menutup. Iya. Kali ini boleh nanya buat Crudibel-nya, misalnya kalau masih ada bingung soal Crudibel bisa langsung tanya aja teman-teman ya, karena nanti Kak Ozi akan bantu jawab. Baik Kak, mau tanya boleh nggak? Boleh. Kalau semisal nih aku kan buka saya kan di Surabaya, saya mau buka di Jakarta. Apakah nanti semisal ada pembeli, saya mau beli grosir nih Kak, saya mau ke tempat Kakak, itu bisa apa enggak ya? Bisa. Jadi orangnya langsung ke tempat saya di gudangnya Crudibel yang ada di Jakarta, terus dia transaksi di situ bisa ya? Berarti kan COD ya, COD langsung gitu, bukan COD dari Indonesia, tapi by offline gitu bisa. Kalau orangnya datang ke gudang untuk membeli langsung, itu di kita namanya COP, cash on pickup. Jadi COP. Jadi ini konteksnya si pembeli tinggal bayar ya, bukan masuk ke gudang pilih-pilih barang dulu. Iya benar. Jadi langsung bayar, ambil barang berapa sekian. Langsung ke gudang, langsung dibayar di gudang, itu bisa. Oh, berarti untuk packagingnya juga nanti nurut berapa pengambilannya ya. Contoh dia mau grosir, saya mau 50 piece misal, contoh seperti itu. Nanti perhitungannya ya per harganya 3,5 itu tadi ya, 3,5% tadi itu ya. Yes, jadi kalau itu yang 3,5% itu memang per invoice. Jadi per invoice ya. Per invoice ya. Total barangnya berapa, harganya berapa. Betul, gitu. Bukan per piece barang ya, per invoice. Jadi per invoice 3,5% siap. Pak mau nanya juga sih. Saya kan di Jakarta, jadi mungkin siapa tahu kalau misalnya mau buka di luar Jawa, apakah ada kayak data gitu gak sih, kayak yang customer mana yang paling oke gitu luar Jawa gitu? Tuh sebenarnya harus analisa dari tokonya sendiri itu. Betul. Di Topet misalnya kan ada tuh data dari wawasan toko. Jadi kan pembelinya dari mana aja di Kalimantan, jadi pembeli yang deket sana lebih terjangkau gitu. Setahu saya ya, kalau saya analisa toko saya sih dan ngobrol sama teman-teman ya, kalau kita mau jangkau Indonesia Timur, buka toko di Surabaya atau di Makassar. Karena Surabaya tuh kayak gerbangnya Indonesia Timur. Iya, kalau Surabaya, setahu saya cukainya lebih murah gitu. Cukainya? Bea cukainya. Oh, untuk masuk barang elektronik ya? Nah, itu nggak tahu. Tapi kalau punya toko di Surabaya, itu Indonesia Timur belanja lewat Surabaya sampai jauh-jauh, dan mereka invoice-nya gede-gede tuh. Oh iya juga sih, jadi nggak usah jauh-jauh banget buat logistikin barangnya ya. Iya. Kalau buka gudang gimana ya? Surabaya.
Saya buka gudang gimana? Ya tanya Ozi lah yang di sini tuh. Oh, buka gudang itu bisa nanti langsung aja sama tim assessmentnya. Tapi kalau mitra gudang kita sifatnya pengajuan ya. Jadi nanti masuk dikasih syarat-syaratnya, nanti kontaknya ada, dikasih syarat-syaratnya apa aja. Kalau memang lolos tahap awal dari persyaratan itu, nanti baru di follow up kembali untuk proses selanjutnya. Gitu sih. Soalnya di Surabaya jarang gudang kredibel ya. Ada beberapa aja, 2 atau berapa? Sekitar 3 atau 4. Belum seperti Jakarta ya, yang banyak gitu. Ya. Dikit ya gudang Surabaya. Iya, karena Buka, kalau ayo buka. gudang sendiri kita kan menyesuaikan sama permintaan dari seller ya. Sellernya mau di mana. Kalau yang ada aja kita masih bisa nampung, kenapa kita harus buka baru? Nanti malah kasihan gudangnya, begitu buka baru mereka nggak dapat traffic. Itu sih perhitungan. Ya, tanya-tanya tuh. Tapi saya rasa sih ini solusi bener sih. Saya kalau ada pilihan sih sebanyak-banyaknya kita buka cabang ya, gudang. Jadi pas 11-11 event kemarin tuh ya, kita nggak packing sendirian. Nggak usah nambah orang di sini. Suruh gudang aja yang packing. Jobnya udah gudang, langsung orang gudang yang antar ke kurir. Udah tinggal fokus ke orderan deh. Balesin chat, ngedilin. Kalau tokonya ini misalnya, kan alamat toko itu cuma bisa 1 titik gitu mas. Kalau di Jakarta nih sekarang, kalau kita mau buka cabang buat pengiriman dari itu Kalimantan, terus kita harus pindah lagi berarti alamatnya, titik alamatnya itu. Iya. Buka toko baru om, tuh Buka toko baru. Iya. Enggak, kalau toko lama gitu, gimana? Toko lama nggak bisa 2 titik dong, Nggak kecuali bisa. di Lazada ya. Lazada katanya bisa ada multi gudang. Tapi selain Lazada kayaknya yang lain belum bisa. Berarti ini buat opsi buat toko baru ya? Ya, kecuali Lazada ya. Tapi saya juga jarang lihat yang pakai multi gudang sih. Cuma bisa Lazada. Terus buat barang restannya gimana? Kan nggak semua warna bakal laku gitu. Terus Itu bisa resiko dikirim sendiri lah. setiap saat apa gimana tuh? Gimana? Balikin aja retur gitu, biar saya jual di toko offline gitu, apa gimana? Gimana kak? Sorry. Kan itu misalnya kayak saya fashion nih. Kalau warna yang paling laku warna hitam, terus warna misalnya kayak dusty itu kurang laku tuh. Misalnya saya minta kirim restannya balik ke gudang saya yang itu, ke konveksi saya, itu gimana? Bisa setiap saat saya minta balikin barang yang ini apa gimana? Kan Bisa, banyak warna tuh. Bisa. Jadi tapi itu memang butuh proses ya, nggak bisa misalnya udah deh besok langsung pokoknya besok pagi langsung ke tempat saya, nggak bisa. Karena memang by aplikasi juga. Di aplikasi itu kan nanti ada stok. Nah itu harus ada step-stepnya juga, kayak kita transaksi keluar. Jadi nanti berapa yang ditarik itu langsung nge-link juga ke stoknya, stok di sistem itu langsung murah. Itu bisa. Tapi harus ada prosedurnya. Kasih mas. Oke, ada lagi? Ya, intinya sih buka dulu akunnya lah. Ya, nggak usah banyak mikir, buka dulu. Ya, ikutin saya buka. Perlu nggak perlu nanti belakangan kayaknya. Regisnya free kok. Kode referral itu Om Botak gitu ya. Oh itu wajib. Kalau udah ada yang buka nggak pakai referral, tutup dulu ya. Enggak, saya udah terpengaruh sama Kak Konita sih, nggak bisa. Semalam dia udah kayak gitu juga. Ya. Disuruh lagi nih sama Om Deddy pakai kode referral saya. Duh, nggak bisa, gimana loh? Makanya dia hari ketiga, dia udah kebanyakan referralnya. Konita duluan. Konita nggak apa-apa pertama, dia lebih sedikit daripada kita berdua. Ya, tapi Deddy paling banyak ya. Dia paling sering jualan Crudibel. Oke, apakah ada pertanyaan lain lagi? Cukup ya, teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah cukup. Makasih Om Botak sharing-sharingnya. Siap. Makasih Om ya. Makasih Mas Fahrul, Mbak Maria semuanya. Makasih. Sama-sama Kak Tisha. Ini nama istri saya. Oh, nama istrinya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir pada private class hari ini. Makasih juga sharing-sharingnya untuk Om Botak, thank you banget.
banyak banget pengalaman yang bisa di-sharing buat kita semua. Dan thank you banget buat Kak Ozi yang udah memperkenalkan Crudibel ke teman-teman. Aku akan kirim nomor tim marketing. Jadi kalau misalnya nanti butuh informasi lebih lanjut, bisa langsung tanya-tanya ke Dadan, Grace, Jas, dan Ozi. Seperti itu. Apakah ada kata-kata ini terakhir penutup dari Kata terakhir. Kata terakhir ya. Jagalah kesehatan. Ya. Oke, baik. Jangan jualan terus ya, mainlah sama anak, ya. Main apa? Sempatkanlah waktu dengan orang tercinta gitu. Jangan siang malam jualan terus, jangan siang malam kerja seperti kuli lah gitu. Harus dinikmati juga hidup, guys. Om Botak nggak bisa ngomong gitu, Om. udah berapa tahun marketplace-nya udah bisa ngomong gitu. Enggak lah. Nggak bisa gitu. Waktu lagi bangun juga kita harus ambil istirahat lah. Nggak bisa lah. Buat apa kita kerja kalau semua 24 jam kerja terus? Harus nikmatin lah dalam setiap proses. Imbangin Kan? ya, Wah. Iya, imbangin lah. Jangan kerja terus. Kasihan keluarga. Kesehatan nomor 1. Ah, benar. Kan kita kerja buat keluarga. Ya. Jangan lupa beli madu di Honeymoon. Woi, promo. Iklan. Maskernya di saya ya, Mas ya. Jangan lupa pakai masker. Iklan siap. Imun tubuh luar biasa itu. Seller semua nih nggak susah jualan semua. Ya, makasih buat semuanya karena waktunya udah jam 9. Jadi bisa kita tutup private class hari ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah datang, yang udah hadir untuk private class hari ini. Saya Maria, pamit undur diri. Sampai jumpa di private class selanjutnya. Bye semuanya.